Ini langsung Pak atau ada pembukaan dulu dari Bapak? Ya, saya buka dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Ibu, serta teman-teman semua. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam pelatihan contract writing dan legal drafting pada hari kedua ini. Saya sangat respect sekali kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang masih tetap bersemangat untuk hadir di sesi kedua ini. Dan itu cukup memberikan sinyal kepada kami bahwa Bapak, Ibu, serta teman-teman memiliki komitmen yang luar biasa untuk terus belajar. Meskipun Bapak, Ibu sudah sangat profesional di posisi atau jabatan di bidang atau profesi masing-masing. Pada pertemuan kemarin saya sudah perkenalkan sedikit mengenai latar belakang dan background dari Ibu Liza Zulhijjah. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen di Fakultas Hukum Unisba, Universitas Islam Bandung, dan lawyer di BPC Pradi Bandung. Topik pembahasan kita hari ini adalah mengenai anatomi surat kuasa, prosedur dan strategi pembuatan gugatan hukum, dan strategi melakukan negosiasi. Seperti yang sudah disampaikan kemarin pada revisi jadwal yang disampaikan di WA Group, untuk sesi hari ini kita istirahat dimajukan pukul 11.00 sampai 13.00. Jadi kita breaknya cukup satu kali aja dan nanti berakhir hingga pukul 16.30. Baik, tanpa berlama-lama lagi telah hadir bersama kita Ibu Liza Zulhijjah. Untuk itu kita langsung saja mulai dan melanjutkan materi. Kepada Ibu Liza, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas perkenalannya dan selamat pagi Bu Aida, kemudian juga Pak Faiz. Barangkali di sini kita akan bersama-sama diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Hafiz, barangkali untuk yang sesi pertama ya, sebelum istirahat siang, barangkali kita akan bersama-sama, mungkin Bu Aida dan juga Mas Faiz, kita diskusi ya, terkait dengan yang pertama adalah pembuatan surat kuasa, dan kemudian juga nanti berlanjut penjelasannya dari somasi, kemudian juga permohonan, dan juga gugatan, barangkali di pengadilan. Langsung kita akan mulai di materi yang pertama, barangkali ya Ibu dan Bapak. Terkait dengan sudah terlihat Bapak dan Ibu untuk share screen-nya? Sudah ya, baik. Adapun pokok-pokok bahasan pada pagi hari ini, semoga semangat Bapak dan Ibu. Mungkin agak sedikit teoritis terlebih dahulu ya. Yang pertama pasti kita beranjak dulu dari pengertian, kemudian dari jenis, kemudian juga kewajiban dari para pihak, berakhirnya kuasa dan kuasa dalam peradilan. Karena memang saya lihat di sini arahnya surat kuasanya lebih ke untuk ranah litigasi ya, karena kan ada penjelasan juga tuh nanti di materi-materi berikutnya terkait dengan nanti gugatan, kemudian juga permohonan, replik, duplik, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga akan dibahas mengenai anatomi surat kuasa. Nanti kita akan sama-sama lihat di contohnya, barangkali mungkin bisa dilihat ya di materi yang sudah di-share barangkali sama oleh Pak Hafiz. Baik, langsung saja. Untuk yang poin bahasan yang pertama, barangkali Bapak dan Ibu mungkin semoga tidak suntuk ya Pak Hafiz juga. Untuk pengertian kita teoritis dulu, beranjak dari pengertian surat kuasa itu diatur, pengaturannya itu diatur dalam buku 3 KUH Perdata, itu tentang perikatan. Di sini pasti Bapak dan Ibu juga sudah hafal ya, karena background-nya di sini pasti lulusannya dari Fakultas Hukum semua, di mana diatur surat kuasa ini di pasal 1792 sampai dengan 1819 KUH Perdata, yang mana memang dalam pasal 1792 KUH Perdata itu disebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan satu urusan. Nah, dari pengertian ataupun ketentuan yang disebutkan dalam pasal 1792 KUH Perdata, ini barangkali kita bisa sama-sama menarik beberapa unsur, Bapak dan Ibu. Yang pertama, bahwasanya surat kuasa itu adalah perjanjian. Itu yang pertama, perjanjian. Maka mungkin ini akan refer tuh kepada materi yang sebelumnya, sehari sebelumnya disampaikan oleh rekan saya, Winnie, itu tentang perjanjian ya, kurang lebih gitu. Nah, di sini berarti surat kuasa karena merupakan satu perjanjian, ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam perjanjian itu juga berlaku dalam surat kuasa Bapak dan Ibu. Seperti misalkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tentang syarat sahnya perjanjian, yang mana di situ harus ada kesepakatan
ada kecakapan, kemudian ada hal tertentu dan sebab yang halal. Itu berlaku dalam pembuatan surat kuasa. Kemudian juga berlaku mengikat ya 1338 KUH Perdata. Bahwasanya memang perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mengikat, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu, dan juga tentunya ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan perjanjian. Itu berlaku dalam surat kuasa. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yang bisa kita tarik dari pasal 1792 KUH Perdata itu adalah para pihak. Dari ketentuan form ya, bentuk daripada pasal 1792 KUH Perdata, kita bisa secara langsung melihat bahwa para pihak yang ada dalam surat kuasa itu setidaknya ada dua. Yang pertama itu adalah pemberi kuasa, dan yang kedua adalah penerima kuasa. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Yang mana memang nantinya para pihak ini tentunya dibekali satu hak dan kewajiban masing-masing. Itu nanti kita akan bahas di bawah. Dan kemudian yang ketiga adalah objeknya. Objek daripada surat kuasa itu adalah menyelenggarakan satu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa. Nah, setidaknya 3 unsur itu yang memang kita harus pahami dalam hal membuat surat kuasa. Untuk selanjutnya, kita akan berbicara mengenai jenis surat kuasa. Kalau misalkan dilihat dari jenis surat kuasa itu ada dua ya. Yang pertama itu berdasarkan bentuk dan yang kedua itu berdasarkan objeknya. Nah, untuk berdasarkan bentuk, pasal 1793 KUH Perdata itu memperbolehkan bahwa kuasa, kalau misalkan tadi kita berbicara surat kuasa ya Bapak Ibu, kalau misalkan dari surat tentunya adalah tertulis. Tapi kalau misalkan hanya kuasanya saja, pemberian kuasanya saja itu sebenarnya bisa diberikan secara lisan. Jadi mungkin di sini Pak Faiz itu bisa memberikan kuasa kepada Bu Aida secara lisan untuk melakukan suatu urusan yang itu menurut Pak Faiz adalah kepentingan Pak Faiz itu. Nah, itu bisa dibuat secara lisan Bapak dan Ibu. Tapi kita juga harus melihat ya bahwasanya jangan semata-mata ketika diperbolehkan nih gitu ya untuk memberikan kuasa secara lisan terus kita langsung menyelenggarakannya karena kita bisa lihat nanti potensi-potensi, kita harus bisa melihat potensi adanya sengketa gitu di kemudian hari. Itu yang pertama. Dan ketika kita melihat potensi sengketa di kemudian hari, tentunya kita akan untuk bertindak antisipatif ya, membuat satu istilahnya bukti. Dan lebih baik kuasa itu memang dibuat secara tertulis karena tadi ya untuk antisipasi jika memang di kemudian hari itu timbul sengketa. Karena kalau misalkan kita sekarang fokus kepada pembahasan perkara perdata, tentunya Bapak dan Ibu juga sudah mafhum, saya rasa bahwa memang pembuktian perdata itu salah satunya dibuat secara tertulis, adanya surat atau tulisan. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu yang kita semua pahami bahwa memang pembuatan surat kuasa lebih baik dilakukan secara tertulis. Selain itu, dalam praktiknya, ketika kita mengurus satu perkara gitu, baik itu secara dalam ranah litigasi maupun non litigasi, misalkan hal yang kecil, mengurus paspor, istilahnya mengambil ya. Kalau misalkan paspor kan harus dibuat oleh yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan untuk pengambilannya itu bisa dikuasakan. Nah, bagian imigrasi yang istilahnya di sini berwenang untuk melakukan pembuatan paspor. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya silent terlebih dahulu. Oke. Di sini kantor imigrasi pun pasti tidak semata-mata langsung memberikan paspor itu kepada orang dengan alasan bahwa saya sudah menerima kuasa dari misalkan Pak Faiz untuk mengambil paspor. Pasti tidak. Dan itu harus kuasanya itu dibuktikan dalam bentuk tertulis. Itu untuk urusan di luar litigasi saja. Itu. Apalagi kalau misalkan di ranah litigasi. Itu harus dibuat secara tertulis dan itu memang ada peraturannya Bapak dan Ibu, nanti kita akan bahas di bawah. Nah, barangkali mungkin itu sedikit paparan bahwa memang kuasa itu bisa diberikan secara lisan, tapi alangkah lebih baik dilakukan secara tertulis karena tadi satu pihak yang kita istilahnya terkait dengan kita itu juga belum tentu akan percaya hanya dengan mengatakan secara lisan saja bahwa kita menerima kuasa daripada seseorang. Dan yang kedua itu adalah untuk meminimalisir adanya potensi terjadinya sengketa di kemudian hari. Begitu barangkali Bapak Ibu untuk penjelasannya. Kemudian
Yang kedua, jenis surat kuasa berdasarkan objeknya itu yang pertama meliputi surat kuasa umum dan kemudian surat kuasa khusus. Nah, kalau misalkan yang surat kuasa umum itu memang tidak disebutkan secara spesifik gitu ya. Istilahnya untuk apa sih gitu. Poin-poinnya tidak disebutkan secara khusus tapi lebih general. Misalkan mengurus apa di sini Pak Faiz misalkan membutuhkan untuk pengurusan surat kependudukannya yang hilang seperti itu kan banyak tuh di situ ya istilahnya misal KTP kemudian KK misalkan akta lahir dan sebagainya itu memang hanya ditulis untuk memberikan kuasa kepada Bu Aida untuk mengurus administrasi kependudukan Pak Faiz tapi tidak disebutkan secara general secara spesifik maksud saya apa sih yang diurus gitu kemana saja sih gitu ya apakah ke Disdukcapil atau misalkan kemana lagi gitu. Nah seperti itu Bapak dan Ibu untuk yang surat kuasa umum. Nah, sementara kalau misalkan surat kuasa khusus itu disebutkan secara spesifik gitu. Untuk apa surat kuasa itu dibuat? Misalkan memang untuk mengurus administrasi kependudukan, tapi misal hanya untuk pengurusan KTP yang hilang saja gitu ya ke Disdukcapil. Untuk penerbitan KTP baru di Disdukcapil. Hanya itu atau misalkan 2 atau lebih gitu, tapi disebutkan secara spesifik. Nah, itu untuk surat kuasa khusus. Nah, begitu juga untuk di pengadilan Bapak dan Ibu. Kalau misalkan surat kuasa di pengadilan, itu yang diterima adalah surat kuasa khusus, bukan surat kuasa umum. Jadi memang harus spesifik disebutkan bahwa surat kuasa itu adalah surat kuasa khusus untuk mengurusi perkara tertentu. Di situ disebutkan jelas para pihaknya siapa, kemudian objek sengketanya apa. Itu. Kemudian juga disebutkan bahwa di pengadilan mana sih gitu ya kita itu diberikan kuasa untuk mengurus perkara tersebut. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu terkait dengan jenis surat kuasa berdasarkan objeknya. Nah, di sini untuk melihat daripada unsur kedua di pengertian kuasa itu ada munculkan para pihak tadi ya. Ada pemberi kuasa, kemudian juga ada penerima kuasa, Bapak dan Ibu. Nah, di situ dibebani hak dan kewajiban masing-masing. Di sini kita akan membahas mengenai kewajiban para pihaknya. Nah, di sini yang pertama, kewajiban daripada penerima kuasa, Bapak dan Ibu juga bisa bersama-sama lihat nih dalam aturannya ya diatur dalam pasal 1800 sampai 1806 KUH Perdata. Yang pertama adalah menyelesaikan kuasanya. Jadi tentunya kalau misalkan tadi kita dalam misalkan litigasi diberikan kuasa untuk mengurus satu gugatan perbuatan melawan hukum misalkan, maka kita harus dari awal sampai akhir menyelesaikan itu. Dari mulai mengajukan gugatan, kemudian sampai putusannya kecuali kalau misalkan ditarik ya, dicabut gitu kuasanya Bapak dan Ibu. Kita memang harus menyelesaikan kuasa tersebut karena itu juga pasti terkait dengan profesionalitas kita. Apalagi misalkan sebagai seorang advokat, apalagi mungkin Bapak dan Ibu di sini sebagai legal officer gitu kan. Jadi memang tentunya di sini sangat terkait erat dengan tanggung jawab dan profesionalitas kita. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kewajiban daripada penerima kuasa adalah menanggung biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kuasa. Jadi, kalau misalkan penerima kuasa tersebut lalai, dalam arti dia tadi tidak melaksanakan kuasanya, kemudian pada akhirnya timbul nih kerugian-kerugian gitu ya, akibat tidak melaksanakan kuasanya tersebut, maka dia bisa tuh diminta ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Karena tadi prinsipnya apa? Bahwa kuasa itu adalah satu perjanjian, yang mana pastinya Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui bahwa perjanjian itu juga mengandung prestasi. Satu hal yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Dan apabila tidak dilaksanakan prestasi tersebut, maka dapat dikatakan wan prestasi dan dapat dimintakan ganti rugi tadi bisa berupa biaya, kerugian, dan bunga. Begitu juga konsekuensi daripada tidak dilaksanakannya kuasa dari pemberi kuasa kepada kita selaku penerima kuasa. Begitu barangkali Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuat dan memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa terkait dengan kuasa yang diterimanya. Jadi memang kita itu wajib untuk terus melaporkan bagaimana sih perkembangan kasusnya. Misalkan kita sudah submit ya, sekarang kan bisa melalui e-court untuk submit perkara gitu. Kita lapor dari hal yang paling kecil, kita bisa menginformasikan info tersebut kepada pemberi kuasa kita.
Jadi misal, untuk gugatan yang perbuatan melawan hukum ini sudah kita submit gitu melalui e-court dan tinggal menunggu nanti pemberitahuan via email apakah kita sidangnya kapan gitu. Kapan kita akan sidang, agendanya apa. Kemudian setelah sidang, kita juga harus tuh melaporkan perkembangannya. Oh, tadi sidangnya sudah selesai. Kemudian juga pada saat misalkan pihak lawan, pihak tergugat gitu ya, mengajukan jawabannya atas gugatan kita atau eksepsi, kita sampaikan kepada prinsipal, kepada si pemberi kuasa kita, Bapak dan Ibu gitu, bahwa memang ini kalau misalkan memang kita sudah mendapatkan filenya, kita bisa share, kita bisa bagikan filenya kepada pemberi kuasa kita, Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti pemberi kuasa kita atau prinsipalnya itu tidak tahu sama sekali gitu tentang perkembangan daripada proses perkara yang telah kita lakukan berdasarkan kuasa tersebut. Itu bukan berarti ketika kita telah menerima kuasa maka di sini kita ya udah gitu. Maksudnya kalau misal bahasa Sunda mungkin ya Pak Hafiz kayak hare-hare aja gitu ya. Maksudnya kayak jalan sendiri aja gitu berdasarkan kehendak kita. Tidak, karena posisinya kita hanya sebagai penerima kuasa. Bahwa memang yang punya kepentingan hukum di sini dalam pelaksanaan perkaranya, duduk perkaranya itu adalah tetap prinsipalnya Bapak dan Ibu. Jadi memang kewajiban kita sebagai penerima kuasa adalah terus menginformasikan, terus melaporkan istilahnya perkembangan daripada perkara yang telah kita urus berdasarkan surat kuasa tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah bertanggung jawab apabila ada pengalihan kuasa atas kehendaknya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kalau misalkan pasti ya Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui saya rasa bahwa dalam surat kuasa itu ada dua hak yang bisa kita cantumkan. Yang pertama adalah hak substitusi dan yang kedua adalah hak retensi Bapak dan Ibu. Untuk hak substitusi adalah hak untuk pengalihan kepada pihak lain. Jadi kuasa tersebut dialihkan. Misalkan Pak Faiz nih yang menerima kuasa tersebut, kemudian dialihkan kepada Bu Aida gitu. Nah, itu bisa gitu dengan hak substitusi tadi. Kemudian ada hak retensi. Hak retensi itu adalah hak untuk istilahnya menahan daripada barang-barang milik debitur gitu selama debitur itu tidak melaksanakan atau belum memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini debiturnya kita lihat di sini posisinya adalah sebagai pemberi kuasa. Kalau seandainya tadi ya pemberi kuasa tadi kita sudah melaksanakan nih kuasanya, otomatis kita juga berhak atas fee gitu ya yang telah diperjanjikan sebelumnya. Nah, ketika misalkan si pemberi kuasa tersebut atau prinsipal dalam perkara ini gitu, misalkan perbuatan melawan hukum belum istilahnya memberikan fee kepada kita, kita juga berhak tuh untuk dalam hal ini menahan semua berkas-berkasnya terlebih dahulu di kita sebelum nanti dilunasi kewajiban daripada prinsipal tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, namun seperti yang tadi saya sampaikan mungkin agak disitir ya tentang fee gitu ya. Kalau misalkan dalam surat kuasa, walaupun memang ini terkait dengan prestasi juga gitu hak dan kewajiban para pihak, namun dalam surat kuasa itu biasanya secara umum tidak disebutkan terkait dengan fee yang bisa kita terima gitu. Jadi untuk fee ini dibuat satu perjanjian lain Bapak dan Ibu. Fee ini nanti dibuat khusus biasanya ada perjanjian jasa advokat. Nah, nanti baru tuh di situ disebutkan misalkan fee kita itu berapa, apakah skema pemberian fee-nya itu berdasarkan operational fee, kemudian juga plus advokat fee atau hanya advokat fee saja gitu, yang mana sebenarnya itu juga ada aturan-aturannya kan. Kemudian misalkan diatur terkait dengan success fee berapa persen. Nah, itu diatur berbeda Bapak dan Ibu dalam surat perjanjian lain karena itu kan urusan dapur masing-masing nih. Kan kalau misalkan surat kuasa Bapak dan Ibu itu kan nanti kita akan perlihatkan kepada pihak lain gitu surat kuasa kita. Misalkan tadi ya untuk mengurusi urusan di luar litigasi Bapak dan Ibu. Misalkan tadi yang saya sampaikan untuk mengurus paspor gitu, untuk mengambil paspor maksud saya, kemudian juga bisa mengurus untuk pembuatan administrasi gitu, data kependudukan, misal di Disduk Capil. Nah, itu kan surat kuasanya kita tunjukkan ya Bapak dan Ibu, dan rasanya tidak elok gitu kalau misalkan kita mencantumkan di situ berapa sih gitu jasa yang kita terima, biaya atau fee dari jasa yang kita berikan kepada klien kita. Nah, makanya dalam surat kuasa tersebut memang tidak diatur Bapak dan Ibu, karena sekali lagi itu urusan dapur masing-masing. Nah, seperti itu. Apalagi nanti di litigasi surat kuasa itu juga harus
sahkan dulu gitu, harus didaftarkan dulu barangkali Bapak dan Ibu untuk surat kuasa dan juga gugatannya atau permohonan kita daftarkan dulu ke PTSP-nya. Nah, setelah itu nanti juga kita akan berikan lagi tuh gitu ya si surat kuasa itu ke hakim gitu. Nah, itu kan juga rasanya tidak elok jika memang menyebutkan fee di sana. Barangkali Bapak dan Ibu mungkin itu. Kemudian terkait dengan kewajiban daripada pemberi kuasa, itu kita bisa sama-sama lihat nih di pasal 1807 sampai 1812 KUH Perdata. Yang mana yang pertama itu harus memenuhi perikatan yang diperbuat oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa yang telah diberikannya. Jadi memang di sini pemberi kuasa pun tadi ya juga tidak hare-hare aja mentang-mentang sudah di sini sudah memberikan kuasanya gitu kepada pihak lain, dia kayak nggak mau tahu gitu Bapak dan Ibu terkait dengan perkara yang memang dia punya kepentingan hukum di dalamnya. Misalkan Bu Aida memberikan kuasa gitu ya kepada Pak Faiz gitu untuk melakukan istilahnya gugatan perbuatan melawan hukum gitu ya di Pengadilan Negeri Kota Bandung misalkan. Nah, kemudian Bu Aida ya sama sekali nggak mau tahu gitu. Pokoknya Pak Faiz harus mengurus itu sendiri. Padahal Bu Aida juga tadi ya terikat dengan adanya satu prestasi. Bagaimana Pak Faiz bisa mengurus gugatan perbuatan melawan hukum misalkan di Pengadilan Negeri Bandung kalau misalkan Bu Aida itu tidak memberikan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan gugatan tersebut. Jadi tadi untuk kewajiban dari para pihak itu tidak hanya sekedar fee saja Bapak dan Ibu, tapi juga tadi ya untuk yang penerima kuasa itu wajib untuk memberikan istilahnya informasi, perkembangan, dan kemudian juga sama, pemberi kuasa juga dibebani kewajiban untuk memberikan segala informasi yang terkait dengan perkaranya. Itu dan kemudian juga berkas-berkas juga perlu diberikan karena prinsipnya yang mempunyai kepentingan hukum dan memang istilahnya terlibat dalam satu perkara itu secara langsung adalah prinsipalnya Bapak dan Ibu. Kita selaku kuasa hukum tentunya tidak akan bisa mengajukan gugatan kalau kita tidak menerima berkas-berkas yang ada gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan kemudian yang tadi yang kedua adalah membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa terkait dengan perbuatan untuk menjalankan usahanya. Itu tadi ya seperti yang sama telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh penerima kuasa terkait dengan pelaksanaan kuasa. Jadi kalau misalkan memang di situ ada kerugian ya yang timbul atau yang terjadi itu, maka pemberi kuasa juga wajib untuk ganti rugi. Nah, kemudian yang keempat adalah membayar bunga atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa terkait dengan perbuatan untuk menjalankan kuasanya. Begitu barangkali Bapak dan Ibu untuk hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Nah, di sini untuk berakhirnya kuasa, kita bisa lihat itu ada 3 hal setidaknya yang bisa menyebabkan kuasa itu berakhir. Yang pertama adalah penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasanya. Jadi bisa saja tadi ya Bu Aida yang memberikan kuasa kepada Pak Faiz, kemudian Bu Aida juga punya hak nih. Untuk apa? Untuk menarik, untuk mencabut gitu ya kuasanya dari Pak Faiz. Nah itu bisa dan mengalihkannya kepada pihak lain gitu. Tapi ingat tadi untuk hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak, maka Pak Faiz tadi punya satu hak, yaitu hak retensi ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah penghentian kuasa dari penerima kuasa. Nah, jadi Pak Faiz pun sebagai penerima kuasa barangkali di sini punya hak untuk kayak enggak deh, kayaknya saya nggak lanjutin lagi deh puasa ini gitu ya. Pastinya harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu gitu. Karena kan tadi terkait dengan tanggung jawab dan juga profesionalitasnya gitu. Kalau misalkan berhenti, tentunya harus ada pemberitahuan, harus ada istilahnya alasan yang logis gitu ya, yang disampaikan kepada klien, kepada prinsipal gitu. Di sini misalkan Bu Aida gitu kan. Nah, kemudian juga tentunya ketika misalkan tadi ya, setelah menghentikan kuasa gitu ya, saya cabut deh kuasa dari kuasa ini, tentunya juga harus memperhatikan nih kepentingan-kepentingan Bu Aida, jangan sampai merugikan dari kepentingan Bu Aida. Kalau seandainya cabut, tidak ujuk-ujuk tuh langsung cabut nggak mau tahu, tapi tentunya juga harus diselesaikan dulu, berkas-berkasnya dikasihin dulu gitu ya sama Bu Aida dan sebagainya. Nah, kemudian untuk hal yang ketiga yang dapat mengakibatkan berakhirnya kuasa itu adalah meninggal atau jatuh dalam pengampuan atau pilotnya dari para pihak di sini baik itu pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Karena kalau meninggal tentu ya Bapak dan Ibu kuasanya tidak bisa dilanjutkan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dalam pengampuan, yang pengampuan itu istilahnya di sini
kita lihatnya dia istilahnya dalam pengampuan itu dia berada dalam satu pengampuan karena dia sakit gitu ya. Dalam arti di sini ada misalkan keterbelakangan yang dia tidak mampu untuk mengurusi kepentingan dirinya sendiri, atau nanti kan dimintakan pengampuan jatuh berada dalam kuasa pengampunya itu, sehingga nanti dia tentunya tidak cakap lagi untuk melakukan satu perbuatan hukum. Di sini kalau misalkan dalam satu pengampuan, maka tadi untuk syarat sahnya perjanjian, karena sekali lagi ya bahwa kuasa itu adalah perjanjian, prinsipnya itu ada syarat yang kedua yaitu kecakapannya. Kalau seandainya masuk dalam pengampuan berarti salah satu pihak itu dinyatakan tidak cakap, dan konsekuensinya kalau misalkan salah satu pihak itu dinyatakan tidak cakap ya Bapak dan Ibu, itu maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Jadi kalau misalkan kan kita istilahnya di sini kita kembali mengulas syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama kesepakatan, yang kedua itu kecakapan, itu terkait dengan syarat subjektif ya Bapak dan Ibu dari para pihak. Yang mana kalau misalkan tidak terpenuhi nih Bapak dan Ibu, kalau seandainya kesepakatan itu berada istilahnya di sini ada pemaksaan gitu, berarti pernyataan kita setuju itu karena adanya pemaksaan itu bisa dibatalkan karena terkait dengan syarat subjektif. Begitu juga kalau misalkan yang tadi syarat kecakapan itu tidak terpenuhi, baik itu dalam pengampuan ataupun nanti di bawah umur gitu, nggak bisa ujuk-ujuk anak 11 tahun kemudian meminta kita untuk menjadi kuasanya. Kita harus melihat lagi tuh tadi ya bahwa kuasa itu adalah satu perjanjian. Perjanjian itu harus melihat syarat sahnya perjanjian. Yang salah satunya adalah kecakapan. Kalau misalkan anak di bawah umur, maka dia dinyatakan tidak cakap untuk melakukan satu perbuatan hukum, kecuali tadi diwakili oleh walinya atau orang tuanya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yaitu ada objek tertentu, tadi sudah harus jelas ya apa yang harus diurus gitu. Tidak bisa yang kayak istilahnya tidak spesifik gitu, atau yang kayak masih di angan-angan yang akan datang. Saya memberikan kuasa gitu ya kepada Bu Aida kalau seandainya nanti 5 tahun ke depan akan ada konflik gitu, akan ada sengketa misalkan sengketa perdata perbuatan melawan hukum gitu. Nanti saya akan kuasakan kepada Bu Aida. Itu kan adalah satu hal yang masih di angan-angan Bapak dan Ibu. Nah, hal tersebut itu tidak bisa dikuasakan. Nah, kemudian yang keempat adalah sebab yang halal atau ya syarat yang halal ya Bapak dan Ibu, itu tidak bisa kalau misalkan melanggar kesusilaan, melanggar hukum, dan sebagainya. Untuk syarat yang ketiga tadi, hal tertentu dan sebab yang halal itu terkait dengan syarat objektif Bapak dan Ibu dari satu perjanjian, yang mana kalau tidak dipenuhi, misalkan tadi ya, yang masih di angan-angan 5 tahun ke depan saya akan memberikan kuasa kepada Pak Hafiz nih untuk mengurusi sengketa saya gitu. Nah, itu tuh istilahnya batal demi hukum. Jadi dianggap bahwa perjanjian itu tidak pernah ada sebelumnya. Itu ya Bapak dan Ibu, begitupun juga dalam kuasa itu. Karena prinsipnya tadi surat kuasa adalah perjanjian. Nah, kemudian kita langsung ya Bapak dan Ibu barangkali membahas mengenai kuasa dalam peradilan. Nah, jenis kuasa dalam peradilan yang diterima Bapak dan Ibu memang yang tadi ya sudah disebutkan bahwa jenis surat kuasa yang diterima adalah jenis surat kuasa tertulis dan sifatnya yang khusus, bukan yang umum. Itu ada di SEMA, nanti di bawah ada aturannya SEMA nomor berapa tahun berapa, kemudian juga ada di petunjuk teknis Bapak dan Ibu terkait dengan pengajuan gugatan perdata, baik itu perdata umum maupun perdata khusus. Nah, sekarang kita beranjak terlebih dahulu nih, dari mana sih harus ada kuasa itu, aturannya gitu ya, dari mana. Nah, berdasarkan hukum acara perdata yang memang sekarang itu kita masih ini, Bapak dan Ibu, belum ada nih gitu ketentuan khusus gitu ya, ketentuan hukum nasional kita yang memang mengatur gitu ya, ada kitab undang-undang khusus terkait dengan hukum acara perdata. Jadi memang masih kita itu memakai daripada ketentuan yang lama gitu, yang ketentuan yang memang peninggalan zaman kolonial Belanda gitu ya, HIR Bapak dan Ibu, yang mana dalam pasal 123 HIR ayat 1 disebutkan bahwa jika dikehendaki para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya. Untuk ini harus diberikan surat kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugat atau dalam gugatan lisan dengan lisan dalam hal harus dicantumkan dalam catatan ketua.
Dalam hal ini, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat nih dari aturan bahwa memang dalam perkara perdata itu bisa penggugat itu adalah prinsipalnya sendiri gitu. Kalau misalkan ini Bu Aida gitu ya, istilahnya di sini merasa dirugikan oleh saya gitu ya, karena saya one prestasi itu. Saya tidak memenuhi janji saya kepada Bu Aida misalkan untuk hadir nih gitu ya dalam pelatihan hari ini gitu ya untuk diskusi bersama-sama dengan Bu Aida. Terus kemudian Bu Aida merasa dirugikan gitu kan karena istilahnya tadi ya merasa ada kerugian yang dirasakan oleh Bu Aida. Kemudian Bu Aida bisa tuh menggugat secara mandiri gitu ya, mengajukan gugatan nih gitu ya ke pengadilan negeri itu sendiri gitu. Hanya prinsipalnya saja Bu Aida langsung yang merasa kerugiannya itu merasakan kerugian kemudian mengajukan gugatan langsung itu bisa pada prinsipnya. Tapi bisa juga dikuasakan gitu. Misalkan tadi Bu Aida sebagai prinsipal gitu kan merasa kepentingannya dirugikan karena saya telah melakukan one prestasi kemudian memberikan kuasa nih kepada Pak Hafiz gitu. Pak Hafiz gitu ya, saya merasa nih dirugikan karena Liza nggak datang nih dalam pelatihan ini gitu ya. Saya sudah buang-buang waktu, buang-buang biaya barangkali gitu ya. Kemudian kok nggak hadir gitu, rugi nih saya gitu. Liza udah lakuin one prestasi nih gitu kan ya. Karena kan prestasi Bapak dan Ibu itu kan bisa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, kemudian kalau one prestasinya itu bisa istilahnya tidak melakukan prestasi sama sekali, kemudian melakukan prestasi tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kemudian juga melakukan prestasi tapi terlambat. Misalkan nih yang diperjanjikan hari ini, tapi istilahnya tanpa aba-aba kemudian saya ganti deh sore gitu ya. Ya udah nih ngasih, tapi kan sebenarnya itu di luar perjanjian. Kalau seandainya tidak disepakati oleh Bu Aida, Pak Faiz dan rekan-rekan yang lain, itu istilahnya bisa dikatakan sebagai one prestasi juga gitu. Atau yang keempat adalah melakukan sesuatu hal yang memang tadi ya tidak diperbolehkan gitu. Nah, itu barangkali kalau misalkan Bu Aida merasa kepentingannya dirugikan karena misalkan saya one prestasi, itu bisa tuh gitu ya menguasakan gitu ya kepada Pak Hafiz nih. Pak, urusinlah gitu kan perkara one prestasi ini, ajuinlah gitu gugatannya ke pengadilan gitu. Bisa tadi gitu ya dengan pembuatan surat kuasa gitu. Itu barangkali Bapak dan Ibu, jadi memang pada prinsipnya kuasa itu ya ada dalam hukum acara kita itu. Karena memang diperbolehkan bahwa penggugat itu datang langsung sendiri mengajukan gugatan atau memberikan kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk. Nah, kemudian di sini siapa sih gitu ya yang dapat bertindak sebagai kuasa dalam peradilan? Nah, di sini yang pertama adalah advokat atau pengacara Bapak dan Ibu karena memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 gitu ya untuk bahwa advokat itu gitu ya memberikan jasa hukum nih kepada klien itu jasa hukum baik itu untuk mendampingi, untuk mewakili gitu ya kepentingan klien gitu, baik itu dalam ranah litigasi maupun non litigasi. Jadi advokat itu nggak hanya istilahnya yang kita sering ini ya yang ada di bayangan kita pasti sidang gitu ya, pasti beracara gitu ya di pengadilan gitu. Advokat tuh kental pasti dengan pengadilan seperti itu, tapi tidak untuk urusan non litigasi yang terkait dengan sengketa hukum gitu ya itu juga advokat juga dipakai jasanya untuk itu karena tadi ya penyelesaian sengketa hukum itu bisa dilakukan secara litigasi maupun non litigasi gitu barangkali Bapak dan Ibu. Dan kemudian yang kedua adalah jaksa. Jaksa ini tentunya untuk urusan pemerintah ya Bapak dan Ibu. Kemudian Biro Hukum Pemerintah TNI Kejaksaan RI itu juga untuk urusan pemerintah sama. Nah, kemudian yang keempat adalah direksi atau pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh satu badan hukum bisa juga untuk menjadi kuasa itu dalam di pengadilan ya untuk penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan Bapak dan Ibu. Nah, ini tentunya kita harus melihat nih aturannya. Mungkin di sini Bu Aida, Pak Faiz mungkin lebih familiar gitu ya dengan tadi kuasa sebagai pengurus atau karyawan dari misal di sini Taspen barangkali Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita harus lihat tuh ketentuannya, dasarnya apa sih gitu. Kita lihat dalam Undang-Undang PT gitu ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang sekarang dirubah ya di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 bahwa kita harus lihat dulu nih aturan ketentuan secara umumnya secara general gimana gitu ya.
Nah, secara general memang yang bertugas gitu ya atau diberikan wewenang untuk mewakili kepentingan daripada PT, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan itu secara general itu adalah direksi. Secara prinsip itu adalah direksi. Jadi memang seharusnya direksi gitu ya, yang istilah kalau misalnya nih ada gugatan gitu ke Taspen gitu. Nah, idealnya prinsipnya memang direksi yang mewakili Taspen gitu untuk hadir di persidangan seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kan rasanya direksi juga istilahnya di sini banyak ya urusannya, nggak cuma ngurusin satu aja gitu. Pasti kan istilahnya banyak nih untuk membuat kebijakan segala macam gitu. Nah, kalau misalkan memang harus hadir gitu ya dalam persidangan yang nunggu berjam-jam, barangkali Bapak dan Ibu kan dalam prakteknya ya, misalkan kita sidang nih, misal hari Selasa gitu, itu apalagi di pengadilan negeri gitu ya, itu masih belum tentu tuh waktunya, bisa dari pagi sampai siang sampai sore barangkali Bapak dan Ibu untuk menunggu jadwal sidang kita gitu yang masih belum pasti, karena harus menunggu pihak lawan juga kehadirannya lengkap atau belum. Kalau misalkan belum lengkap nanti bisa diundur-undur terus gitu, dari yang kita tadi datang pagi-pagi ya, kemudian harus nunggu para pihak dan baru datangnya siang atau sore, ya kita harus terima. Nah, rasanya direksi kayaknya terlalu wasting time gitu ya Bapak dan Ibu kalau hanya mengurusi hal itu. Makanya tadi direksi juga bisa memberikan kuasa gitu ya, mengalihkan kuasanya itu kepada pengurus yang lain atau karyawan yang lain, misalkan bagian legalnya gitu ya, untuk mewakili direksi PT dalam pihak yang berperkara di pengadilan gitu Bapak dan Ibu. Nah, itu diperbolehkan dalam surat edaran Mahkamah Agung seperti itu. Nah, tadi ya dengan tadi adanya surat kuasa Bapak dan Ibu, surat kuasa khusus. Nah, di sini jenis kuasa dalam peradilan memang yang tadi saya sampaikan ini dasar hukumnya Bapak dan Ibu, yaitu di SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Di situ memang disebutkan bahwa surat kuasa yang dipergunakan dalam pengadilan itu jenisnya adalah surat kuasa khusus. Jadi tidak bisa hanya surat kuasa umum yang tadi saya sampaikan bahwa in general. Oh ya, silakan Bu Aida. Oh ya, makasih Mbak Liza, saya mau nanya. Itu kan tadi konteksnya kalau misalnya direksi memberikan kuasa untuk urusan peradilan ke karyawannya nih Mbak. Nah, bisa nggak sih sebenarnya ketika direksi ini memberikan kuasa kepada direksi lainnya ketika kewenangan yang dikuasakan itu sebenarnya masuk ke dalam ranah direksi A, misalnya untuk direktorat A kewenangannya A. Nah, direksi A ini memberikan kuasa pada direksi B untuk melakukan suatu hal yang itu memang kewenangannya di direktorat A. Itu sebenarnya surat kuasa itu perlu nggak sih Mbak? Atau memang sebenarnya udah cukup anggaran dasar anggaran dasar aja tuh udah cukup gitu kan? Anggaran dasar udah mention untuk kewenangannya direksi itu apa aja tuh Mbak? Tapi ini memang secara general kan pasti kalau di anggaran dasar direksi kewenangannya. Dan ketika harus mewakili suatu tindakan yang sebenarnya itu masuk di kewenangan direktorat A, direktorat B ini, direksi B ini apa perlu kuasa dari direksi A, Mbak? Kayak gitu sih, kalau bisa tolong bantu jawab. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bu Aida pertanyaannya. Kalau misalkan di Undang-Undang PT bisa dilihat tadi di pasal 98 itu memang yang berwenang untuk tadi ya saya sampaikan mewakili kepentingan daripada PT itu adalah direksi. Nah, kalau misalkan memang istilahnya di sini lebih dari satu direksi, tentunya memang langsung spesifik ya Bu Aida. Kalau misalkan perkaranya tentang apa dan memang terkait dengan saya nggak tahu nih kalau misalkan direksi atau direktorat di PT Taspen itu kan apa aja ya. Nah, logikanya kalau seandainya dalam undang-undang itu kan diaturnya general ya. Tidak hanya apa namanya kayak direksi A. Kalau hanya oleh satu direksi gitu ya. Hanya oleh satu direksi, maka istilahnya dia yang harus mewakili. Tapi di situ juga direksinya, nomenklaturnya, pengaturannya itu secara general, Mbak. Gitu. Ibu maksud saya. Jadi pengaturannya itu secara general direksi. Jadi tidak spesifik hanya misalkan hanya satu direksi saja nih yang berwenang untuk mewakili PT gitu ya dalam persidangan gitu ya atau penyelesaian sengketa baik itu di
ranah litigasi maupun non litigasi. Jadi tidak spesifik. Jadi kalau misalkan logikanya itu direksi selama beliau adalah direksi dan yang berwenang dalam istilahnya perkara tersebut ya di bidangnya, itu memang di bidangnya, misal direktorat A. Sorry Mbak, sebelumnya maksudnya ini konteksnya bukan ketika perkara ya, lebih kayak untuk melakukan satu tindakan korporasi. Maksudnya bukan tindakan korporasi, tindakan aja, melakukan satu tindakan perusahaan, bukan korporasi secara general. Tapi itu maksudnya bidangnya bukan bidang si direksi A, tapi bidang dari direksi B. Bukan, kalau perkara sih mungkin lebih spesifik ya. Karena kan akan jadi top priority, langsung akan diprioritaskan direktorat yang terkait yang akan mewakili. Misalnya konteksnya ketika misalnya pada saat misalnya gini Mbak, kondisinya COVID. Pada suatu saat direktorat A ini direksinya positif gitu misalnya. Nah, jadi untuk melakukan penandatanganan suatu kerjasama harus diwakili oleh direksi B yang sebenarnya bukan kewenangannya dia. Nah, apakah ini cukup dengan didasar kewenangan direksi B untuk penandatangan, atau ya kewenangan direksi B untuk penandatangan ini cukup diwakili dan didasarkan pada anggaran dasar saja, apa tetap butuh surat kuasa dari direksi A gitu? Oke, baik. Berarti ini untuk yang non litigasi ya, Bu Aida. Kalau misalkan yang tadi litigasi karena sudah jelas ya. Iya betul. Kalau litigasi sih biasanya udah jelas sih. Nah, kalau misalkan di sini dilihat kalau misalkan memang kan di anggaran dasar, kalau misalnya yang tadi sebenarnya Bu Aida, saya juga titik poinnya tadi ya dari informasi yang Bu Aida sampaikan sendiri bahwa memang dalam anggaran dasar itu kan sudah dijelaskan barangkali ya Bu Aida untuk kewenangan daripada masing-masing direksi. Nih, misal direksi A gitu ya, direksi A berwenang tentang apa gitu, kemudian direksi B gitu berwenang untuk melakukan apa. Nah, berarti kan logikanya kalau misalkan setiap kewenangan yang terkait dengan direksi A yang harus melakukan adalah direksi A. Itu bukan direksi B, seperti itu. Makanya kalau misalkan ketentuan umum di Undang-Undang PT gitu, kalau misalkan dalam hal ini itu harus juga merujuk kepada anggaran dasar. Jadi kalau misalkan bisa dilihat ya, kalau misal menggunakan bahasanya, kalau saya bisa gunakan supaya lebih mudah, Undang-Undang PT itu adalah lex generalinya, ketentuan umumnya. Pada umumnya direksi itu bisa melakukan setiap hal ya untuk kepentingan PT gitu ya, direksi, baik itu secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Tapi itu diatur lagi tuh lebih khusus Bu Aida, ya kan, di anggaran dasarnya. Kewenangannya tentu berbeda-beda. Kalau seandainya misalkan kepentingan direksi A yang bersangkutan tersebut itu berhalangan, kemudian harus dialihkan kepada direksi B, maka saya rasa memang harus ada surat kuasa, Bu Aida, sebagai dasar bahwa dari direksi B itu melakukan kewenangan dari direksi A. Tidak ujuk-ujuk. Khawatirnya Bu Aida, ini juga untuk tertib administrasi ya, barangkali good corporate governance mungkin untuk ininya, bahwa memang khawatirnya kalau tidak dibuat surat kuasa tersebut, dan kalau seandainya nanti kita hanya mengikuti aturan umum saja, kan setiap direksi bisa gitu ya melakukan semua tindakan gitu ya untuk kepentingan PT. Nanti kalau direksinya banyak, nanti bisa bertubrukan kalau seandainya tidak tertib administrasi seperti itu Bu Aida. Kalau seandainya misalkan ujuk-ujuk nih direksi B melakukan kewenangan direksi A tanpa adanya surat kuasa, itu Bu Aida. Kemudian bisa aja direksi C yang masuk juga gitu ya untuk melakukan kepentingan daripada direksi A gitu. Nah, kalau seandainya seperti itu, saya rasa itu juga akan menimbulkan konflik internal barangkali gitu. Itu bahkan memunculkan potensi untuk adanya sengketa. Nah, itu barangkali Bu Aida kalau misalkan istilahnya saya bisa menjawab gitu pertanyaan yang tadi Bu Aida sampaikan. Memang Undang-Undang PT 98 itu memang merupakan lex generalinya, tapi untuk spesialisnya kita lihat di anggaran dasarnya gitu. Kewenangan masing-masing direksi itu berbeda, dan kalau seandainya direksi yang satu melakukan kewenangan daripada direksi yang lainnya, itu maka diperlukan adanya surat kuasa supaya itu juga untuk tertib administrasi, untuk meminimalisir juga potensi resiko sengketa hukum ya di kemudian hari gitu. Barangkali nanti akan muncul tuh kan kalau seandainya ujuk-ujuk nih direksi B gitu ya melakukan kewenangan direksi A, kemudian ada kerugian tuh gitu ya akibat tadi tindakan korporasi tersebut ya yang dilakukan gitu. Nah, nanti siapa yang akan bertanggung jawab gitu kan? Nah, pasti juga masing-masing pihak juga istilahnya di sini dalam tanda kutip ya gitu ingin mengamankan posisinya dirinya sendiri. Kalau misalkan direksi B gitu ya istilahnya di sini sudah ada surat kuasa, maka beliau juga barangkali bisa dengan mudah bahwa saya melakukan tindakan tersebut atas
kuasa dari direksi A. Seperti itu barangkali Bu Aida, atau mungkin ada diskusi lain yang disampaikan? Mungkin dari Pak Faiz dan yang lainnya, Bu Aida? Pada dasarnya sih saya setuju sih Mbak. Sebenarnya saya cuma kayak mau make sure aja kalau dari pandangan luar itu seperti apa. Jadi kalau saya boleh simpulin nih, berarti nanti kalau misalnya kita udah make sure di anggaran dasar itu tidak ada kayak pasal tambahan di mana direksi bisa menggantikan dalam kondisi tertentu, dan kewenangan itu memang hanya bisa dilakukan oleh direksi tertentu yang ditentukan, itu memang harus pakai surat kuasa gitu kan Mbak ya? Iya, betul Bu. Untuk gitu. Amannya ya kayak gitu ya? Iya, amannya, betul Bu. Oke. Seperti itu. Karena memang itu juga ya pernah terjadi sengketa, tapi mungkin kan bukan di satu perusahaan, tapi dalam satu organisasi, yang mana kan dalam satu organisasi itu ada ketua umum nih. Nah, tapi kan di bawahnya ada wakil-wakilnya nih banyak, misal wakil ketua organisasi gitu, wakil keuangan, nah itu kan beda-beda ya gitu. Nah, ketika memang si istilahnya di sini ketua umumnya itu dalam hal ini misal mendapat hibah gitu ya dari pemerintah gitu. Nah, kemudian tiba-tiba yang harusnya gitu ya menyelenggarakan kegiatan terkait dengan organisasi itu bukan dilaksanakan oleh bidang organisasi nih Bu Aida, yang malah menyelenggarakan adalah wakil ketua bidang lain yang bukan terkait, misalkan ini adalah UMKM gitu ya, gitu kan beda nih wakil ketua UMKM sama wakil ketua organisasi gitu ya. Kemudian ada hibah misalkan dari pemerintah seperti itu. Nah, kemudian yang menyelenggarakan itu justru bagian UMKM saja tanpa melibatkan yang wakil ketua organisasi. Kemudian di satu masa gitu ya merasa nih wakil ketua organisasi itu, oh itu kan kewenangan saya. Nah, itu juga bisa menimbulkan sengketa, Bu Aida. Jadi memang benar ya kalau misalkan dalam hal ini pertama harus ada surat kuasa dulu, terutama juga harus ada koordinasi, kemudian ada surat kuasa seperti itu tadi untuk istilahnya meminimalisir potensi ya sengketa di kemudian hari, dan juga untuk tertib administrasi barangkali itu Bu Aida. Terima kasih. Kemudian yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Izin Mbak Liza. Ya, silakan Pak Faiz. Saya ingin sebenarnya pengen nanya untuk secara praktik ya, mekanisme penghentian kuasa itu ada nggak sih Mbak? Gitu. Misal saya mengkuasakan sesuatu ke Mbak Aida gitu, tapi dilala di tengah jalan saya ingin menghentikan kuasa saya gitu. Nah itu mekanisme penghentiannya itu seperti apa ya Mbak? Gitu. Apakah perlu dokumen tertulis or something? Oke, baik. Kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan langsung to the point jawabannya Pak Faiz barangkali memang seharusnya dilakukan secara tertulis. Dan memang ada misalkan dikasih jangka waktunya. Walaupun ya secara aturannya nih, aturan khususnya kan surat kuasa aja tuh bentuknya bebas ya Pak Faiz ya. Itu tadi ya tidak terbatas gitu. Hanya misalkan bisa lisan bahkan bisa tertulis gitu. Jadi sangat bebas, dan bentuk formatnya juga tadi karena ini adalah satu perjanjian gitu ya, yang mana istilahnya kan ada asas kebebasan berkontrak juga. Bentuknya juga sebenarnya bebas gitu. Cuma kalau yang tadi ya litigasi itu ada aturan-aturannya yang lebih rigid barangkali, yang memang itu harus khusus. Nah, kalau misalkan tadi pencabutan kuasa gitu ya di tengah-tengah jalan, baik itu oleh prinsipal terutama gitu dari Pak Faiz sebagai pemberi kuasa ingin mencabut kuasa dari Bu Aida, itu memang sebaiknya dilakukan secara tertulis gitu, sebaiknya. Walaupun memang tadi ya di garis bawahi tidak ada aturan khusus. Kalau misalkan dicabut secara lisan sebenarnya bisa, cuma rasanya tidak elok gitu ya untuk dari segi profesionalnya. Dan juga kan di sini terkait juga dengan kepentingan Bu Aida sebagai penerima kuasa. Pasti Bu Aida juga istilahnya sudah ada effort yang dilakukan kan. Minimal juga harapan-harapan yang sudah dilakukan oleh Bu Aida gitu ya. Istilahnya daripada menerima kuasa tersebut. Jadi rasanya memang harus dilakukan secara tertulis dan diberikan jangka waktu barangkali Pak Faiz supaya istilahnya di sini bisa ya langsung menghentikan kuasanya gitu dalam waktu misalkan 14 hari gitu, atau memang bisa serta-merta tapi dilihat dulu Bu Aida ini prosesnya lagi ngapain gitu kan. Kalau misalkan memang tadi ya lagi udah proses jalan, misalkan ya harus selesai dulu di jalannya tersebut baru kemudian diambil gitu ya, baru kemudian dicabut kuasanya gitu Pak Faiz. Nah, kemudian juga harus jelas tuh gitu ya alasannya gitu kan, kenapa sih gitu cabut kuasa gitu sebenarnya gitu, untuk yang kayak praktek
prakteknya ya, secara profesional. Sebenarnya bebas, Pak Faiz itu sebagai pemberi kuasa itu bebas. Mau ngasih kuasa kepada siapa saja, kemudian juga mau mencabut kuasa dari siapa saja dan mengalihkannya kepada pihak siapa saja, itu sebenarnya bebas Pak Faiz. Tapi tadi kan, karena para pihak itu dibebani juga hak dan kewajiban masing-masing. Harus selesai dulu nih prosesnya, harus selesai dulu nih kewajibannya gitu. Makanya tadi juga diberikan jangka waktunya Pak Faiz barangkali. Dan terkait juga dengan bentuk tanggung jawab dan juga profesionalitas kita. Itu barangkali jawabannya Pak Faiz. Walaupun memang tadi ya tidak ada ketentuan rigid yang mengatur bahwa, oh surat kuasa itu bentuknya apa sih? Pencabutan kuasa juga harus bentuknya apa sih? Itu barangkali. Gimana Bu Aida? Udah open mic lagi? Oh, enggak. Kepencet deh kayaknya. Oh, kepencet. Kirain mau nanya. Baik. Itu Pak Faiz barangkali? Mbak Liza, satu lagi. Ya. Gitu. Kalau dalam surat kuasa, biasanya itu kan umumnya pemberi kuasanya satu dan dimungkinkan penerima kuasanya itu lebih dari satu. Betul. Nah, tapi bisa nggak itu dalam satu kondisi terbalik gitu. Misal pemberi kuasanya itu lebih dari satu. Misal 10 orang sekalian, tapi penerima kuasanya itu hanya satu orang. Umumnya itu bisa nggak terjadi? Oke, langsung jawaban konkretnya adalah bisa, Pak. Karena dalam praktik, misal nih yang ditangani gitu ya, kasus real yang ditangani itu terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh misal satu bank gitu ya. Nah, di sini nasabah itu kan banyak tuh yang merasa dirugikan. Itu bisa tuh mengajukan kuasanya gitu ya kepada satu orang. Jadi perwakilan sebenarnya kayak 10 orang, 10 pemberi kuasa sebagai nasabah yang merasa dirugikan, pihak yang merasa dirugikan, mereka menguasakan kepada satu penerima kuasa atau satu advokat. Itu bisa real dalam prakteknya itu terjadi itu. Dan begitu juga sebaliknya, satu penerima kuasa itu bisa memberikan kuasa kepada beberapa advokat. Nah, di situ kan juga di dalam surat kuasa itu biasanya ada nomenklatur. Kalau misal penerima kuasanya banyak ya, Pak Faiz ya, itu bisa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Itu. Kalau misalkan penerima kuasanya banyak, begitu juga kalau misalkan si pemberi kuasanya banyak, tapi tidak perlu ditulis gitu ya, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kalau pemberi kuasanya yang banyak gitu. Dan hanya penerima kuasanya itu hanya satu, berarti kan hanya sendiri gitu ya yang berhak atau melakukan kuasa atas kuasa yang diberikan kepadanya. Itu Pak Faiz dalam praktiknya bisa gitu jawaban konkretnya. Oke, kalau gitu bisa saya simpulkan, apabila pemberi kuasanya itu banyak, jadi kita nggak perlu buat satu-satu kan. Teks secara teknis itu nggak perlu dibuat satu-satu dokumen kan. Jadi hanya satu dokumen saja. Iya. Jadi memang kan langsung ya dalam surat kuasa itu tadi ada identitas para pihak, siapa penerima kuasa, siapa pemberi kuasa, siapa penerima kuasa. Kalau misalkan nih ada 10 pemberi kuasa, maka langsung disebutkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini satu namanya siapa identitasnya, kemudian yang kedua disebutkan siapa, gitu, ketiga siapa. Nah, baru setelah misalkan dari 3 tersebut di bawahnya untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Jadi langsung ketiga-tiganya itu adalah pemberi kuasa gitu. Begitu juga nanti kepada penerima kuasanya itu kan disebutkan tuh misal satu Liza, yang kedua Pak Hafiz, yang ketiga Bu Aida gitu. Nah, untuk selanjutnya secara bersama-sama ataupun masing-masing itu disebut sebagai penerima kuasa. Itu Pak Faiz ya. Jadi istilahnya di sini tidak perlu kayak dibuat dalam surat kuasa yang berbeda itu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Itu dulu kali ya. Ya. Terima kasih Pak Faiz. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, di sini nih kita akan berbicara lebih banyak tentang anatomi surat kuasa berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 1959. Karena ini saya memang fokus kepada surat kuasa di pengadilan ya Bapak dan Ibu. Nah, karena memang kan bahasannya mungkin sekarang lebih kepada hukum acara perdata banget nih gitu ya. Jadi memang dibahasnya tentang di pengadilan. Walaupun memang sebenarnya Bapak dan Ibu untuk rumusan-rumusan ini juga bisa nih diterapkan dalam surat kuasa yang non litigasi ya, untuk yang nanti ada di bawahnya. Ada berapa 18 hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat kuasa. Nah, sekarang kita berbicara terlebih dahulu terkait dengan yang litigasinya. Nah,
Aturan yang pertama itu surat kuasa harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Yang pertama memang harus disebutkan bahwa surat kuasa gitu ya, istilahnya judulnya nih gitu, judul perjanjiannya adalah surat kuasa, dan itu memang untuk nanti di bawahnya objeknya terkait dengan pengurusan sengketa di pengadilan gitu. Nah, yang kemudian yang kedua adalah menyebut kompetensi relatif. Bapak dan Ibu pasti juga sudah familiar ya barangkali dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif daripada pengadilan itu sendiri. Kalau misalkan yang absolut kan terkait dengan peradilan-peradilan, misalkan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer gitu. Mana nih kira-kira gitu ya, yang istilahnya dia berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Nggak mungkin dong ranah perdata gitu ya, kita ajukannya ke istilahnya di sini peradilannya peradilan militer gitu kan, beda gitu ya. Jadi harus ke peradilan umum yang mana di situ adalah jatuhnya ke pengadilan negeri gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau misalkan yang kayak penyebutan kompetensi relatif itu terkait dengan kompetensi dari pengadilan. Misal sama-sama nih pengadilan negeri gitu ya, tapi gitu ada kan pengadilan tuh banyak gitu ya di setiap ibu kota ataupun kabupaten itu ada gitu ya. Ada yang di Bandung aja tuh ada Pengadilan Negeri Kota Bandung gitu, deket-deket Bandung ada Pengadilan Negeri Cimahi gitu ya. Kemudian juga ada yang di Soreang barangkali di Bale gitu ya. Nah, dari ketiga pengadilan negeri ini kemana nih gitu ya, kita mengajukan gugatan atau permohonannya Bapak dan Ibu. Nah, itu terkait dengan kompetensi relatif, dan itu biasanya nanti kita akan bahas juga ya di gugatan gitu, dilihat kira-kira mana nih pengadilan yang berwenang gitu, apakah ngajuinnya di Pengadilan Negeri Bandung atau Cimahi atau Bale gitu Bapak dan Ibu. Begitu juga barangkali kalau misal di Jakarta kan ada Jakarta Pusat gitu, Jakarta Timur, kemana nih gitu ya kita ngajuinnya gitu kan. Nah, istilahnya karena memang disebut tuh dalam surat kuasa tadi bahwa itu tuh istilahnya untuk apa, mengurus perkara gitu, gugatan, perbuatan melawan hukum atau wan prestasi gitu ya, yang diajukan ke pengadilan mana gitu. Itu harus disebutkan dalam surat kuasa karena tadi sifatnya adalah khusus dan dalam tanda kutip harus spesifik ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Faiz gitu ya, siapa sih gitu ya si pemberi kuasanya gitu. Kalau misalkan ada 3 ya sebutkan 3-tiganya. Kalau hanya 1 sebutkan 1. Itu harus detail bahwa dan disebutkan bahwa dia itu pemberi kuasa. Begitu juga dengan penerima kuasa Bapak dan Ibu. Itu juga memang harus dituliskan gitu bahwa misalkan yang menerima kuasa ada 3, Liza, Pak Hafiz, Bu Aida gitu ya. Harus disebutkan 3-tiganya dan identitasnya juga sebagai penerima kuasa. Nah, ini disclaimer barangkali Bapak dan Ibu kalau misalkan sebagai di sini istilahnya pengurus atau karyawan dari satu perusahaan kan tidak istilahnya hanya cukup ya menyebutkan bahwa memang telah menerima kuasa dari direksi gitu kan berdasarkan surat kuasa ini gitu kepada saya gitu misalkan kepada Pak Faiz atau Bu Aida gitu karena kedudukan saya sebagai misal legal staff dari Taspen gitu itu cukup nih. Tapi kalau misalkan yang kayak untuk di praktek advokat Bapak dan Ibu bahkan sekecil penyebutan bahwa saya advokat atau bukan, bahwa saya itu masih sebagai calon advokat, itu juga harus dijelaskan gitu dalam surat kuasa. Kenapa? Karena barangkali nih yang menerima kuasa di sini bisa saya, bisa Pak Hafiz, bisa Bu Aida. Nah, yang advokat itu misalkan hanya saya, sementara Pak Hafiz dan Bu Aida itu bukan advokat. Nah, maka itu harus ditulis tuh Bapak dan Ibu, ditulis bahwa advokat dan calon advokat nomenklaturnya. Tidak bisa semuanya disebutkan disamaratakan sebagai advokat. Kalau misalkan di dalam salah satunya atau misalkan ada beberapa orang yang bukan advokat itu tetap harus disebutkan sebagai calon advokat. Karena apa? Ini bisa jadi kelemahan Bapak dan Ibu. Karena pihak yang berperkara, kalau misalkan yang tadi ya bukan dari perusahaan, itu misalkan, oh dia advokat dan menyebutkan diri sebagai advokat, pasti di pengadilan itu ditanyakan, apa namanya, surat kuasanya, kemudian juga istilahnya BAS ya, berita acara sumpahnya, kemudian juga identitas gitu ya, KTPA-nya gitu, kartu tanda pengenal advokatnya, itu juga ditanyakan Bapak dan Ibu. Jadi jangan sekali-sekali ketika misal dalam praktek kita bukan advokat, tapi kita berani menuliskan dalam surat kuasa itu bahwa kita advokat gitu. Karena itu juga pasti akan ditelisik gitu ya oleh pihak pengadilan. Selain itu juga memang melanggar undang-undang advokat Bapak dan Ibu gitu. Itu juga bisa nanti ada sanksinya begitu bagi orang-orang yang bukan
bukan advokat tapi dia mengaku-ngaku nih sebagai advokat gitu ya. Nah, itu juga ada sanksinya. Maka memang sangat harus diperhatikan penulisan kuasa itu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang keempat adalah menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Jadi tadi ya, misalkan untuk istilahnya mengurus atau sengketa gugatan perbuatan melawan hukum atau wan prestasi gitu ya, yang dilakukan oleh siapa gitu ya, yang dilakukan oleh siapa, misalkan di sini Bapak B gitu kan. Nah, itu disebutkan tuh siapa sih istilahnya tergugatnya nanti gitu. Kemudian diajukannya kemana sih gitu ya, si gugatannya ini gitu yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan kompetensi relatif daripada pengadilan tersebut. Nah, itu tuh kira-kira 4 hal yang berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 1959 itu harus ada dalam surat kuasa gitu. Walaupun tadi ya sekali lagi memang surat kuasa itu adalah bentuknya perjanjian yang ada kebebasan di dalamnya para pihak gitu ya untuk membuat perjanjian tersebut, tapi tetap nih ada rambu-rambunya. Kira-kira apa yang harus ada, dan kiranya 4 hal ini harus diperhatikan bersama ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian lanjut kepada slide berikutnya. Nah, di luar daripada 4 hal pokok gitu ya yang ada gitu dalam SEMA tersebut yang diatur harus ada dalam surat kuasa, itu ada beberapa hal lagi Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan nih pada prakteknya dalam pembuatan surat kuasa gitu ya yang secara tertulis gitu. Ada 18, itu memang harus jelas tuh judulnya gitu ya, surat kuasa gitu. Sama halnya mungkin barangkali membuat perjanjian yang lain, misalkan perjanjian jual beli apa gitu, tanah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua identitas dari pemberi kuasa, kemudian selanjutnya tadi disebut sebagai pemberi kuasa itu juga untuk menjelaskan identitasnya. Kemudian ada juga dalam hal memilih domisili hukum di kantor kuasanya, biasanya ya kalau misalkan dalam praktik gitu ya untuk yang kuasa kepada advokat memang biasanya untuk memudahkan, nanti kan biasanya kalau di pengadilan itu ada panggilan ya gitu, ada panggilan untuk datang sidang gitu. Nah, itu tuh udah langsung tuh untuk mempermudah ditujukannya kepada alamat daripada si penerima kuasanya, kepada advokatnya. Nah, kalau misalkan dari Bapak dan Ibu gitu ya sebagai misalkan di sini pengurus taspen gitu atau pegawai taspen, pasti alamatnya memang alamat taspennya gitu ya, bukan dari alamat pribadi Bapak dan Ibu gitu. Nah, kemudian disebut juga ada hak substitusi dan hak retensi. Sebenarnya kalau misalkan hak substitusi dan retensi ini memang lebih ke rambu-rambu aja sih gitu ya untuk menjaga gitu ya hak dan kewajiban kita gitu, baik itu sebagai pemberi kuasa maupun sebagai pihak penerima kuasa gitu. Dengan adanya hak substitusi dan retensi yang disebutkan dalam surat kuasa itu, Bapak dan Ibu, hak-hak kita kan juga lebih terjamin ya. Misalkan dengan adanya hak substitusi, berarti kalau seandainya tadi ya, yang Pak Faiz, saya mau cabut kuasa, saya mau mengalihkan ke orang lain, itu bisa gitu. Jadi nggak berlaku mutlak gitu surat kuasa tersebut. Kemudian ada hak retensi gitu ya. Misal Bu Aida nih gitu ya, yang menerima kuasa gitu ya dari Pak Faiz, kemudian Pak Faiz ujuk-ujuk aja nih gitu ya, cabut kuasa gitu kan, dialihkan misalkan ke Pak Faiz gitu. Padahal Bu Aida udah jalan nih gitu, setengah jalan gitu untuk mengurus perkara tersebut. Bu Aida juga kan sudah ini ya, mengeluarkan biaya-biaya, pengorbanan-pengorbanan. Masa iya dicabut gitu aja tanpa istilahnya di sini Pak Faiz memenuhi kewajibannya gitu terkait dengan fee ya dalam tanda kutip di sini gitu. Nah, Bu Aida ini punya hak retensi untuk mencegah ya atau kayak menahan lah gitu ya berkas-berkas perkaranya gitu ya sebelum dilunasi kewajibannya oleh Pak Faiz ini gitu, yaitu pencantuman hak substitusi dan hak retensi itu memang untuk melindungi hak-hak dari para pihak, baik itu pemberi kuasa maupun penerima kuasanya. Nah, kemudian lanjut ke yang unsur ke-6 itu adalah identitas penerima kuasa. Nomor 7 dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang tadi ya dalam hal penerima kuasanya itu lebih dari satu Bapak dan Ibu, tapi ini tidak berlaku kalau misalkan pemberi kuasanya yang banyak. Hal ini tidak perlu gitu karena kan nanti yang berjalan, yang bergerak, yang melakukan kuasa adalah penerima kuasanya kan, sudah tidak lagi nih si pemberi kuasanya gitu. Dan ini juga mungkin sedikit disampaikan bahwa nih seharusnya ya ketika memang direksi dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada misalkan Pak Faiz atau Bu Aida gitu ya untuk melaksanakan satu urusan, maka seharusnya hal-hal yang terkait surat menyurat lah gitu ya, surat menyurat atau informasi terkait itu diberikannya kepada
Bu Aida dan Pak Faiz terlebih dahulu nih sebagai penerima kuasa, baru nanti Bu Aida dan Pak Faiz itu melaporkannya kepada direksi. Nah, begitu juga dalam hal misalkan kuasanya diberikan kepada advokat nih gitu ya, dalam misal persidangan gitu ya. Nah, semua informasi dari pengadilan gitu harus sampainya kepada advokatnya seharusnya. Begitu juga informasi dari pihak lawan gitu kan. Kalau misalkan nih ada sengketa dengan pihak bank gitu kan. Tadi nasabahnya banyak ya, ada 10 misalkan. Nah, kemudian di sini terkait dengan lelang gitu ya, terkait dengan lelang sengketanya. Nah, kemudian si pihak bank ini sebagai pihak istilahnya tergugat melakukan komunikasi, memberikan informasi-informasi itu langsung kepada pemberi kuasa yang 10 orang itu atau mungkin sebagian daripadanya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh gitu. Sebenarnya tidak boleh karena apa? Pemberi kuasa itu telah menguasakan kepada advokat gitu, kepada si penerima kuasanya. Maka semua informasi baik itu dari pihak tergugat maupun dari pengadilan harusnya masuknya kepada si penerima kuasa gitu. Karena kan nanti yang bertugas untuk menjalankan kuasa tersebut si penerima kuasa. Kalau seandainya nanti ada informasi gitu ya, dari istilahnya informasinya langsung sampai kepada pemberi kuasa, si penerima kuasa justru nggak tahu apa-apa, pasti kan juga tidak akan berjalan lancar gitu pengurusan kuasanya tersebut nanti gitu. Ada misinformasi di situ. Makanya kenapa satu pintu jadi seharusnya ya. Nah, itu juga pihak-pihak lawan dan pihak-pihak yang terkait gitu ya dengan istilahnya sengketa tersebut atau perkara tersebut seharusnya mengetahui nih gitu konsekuensi logis bahwa daripada pihak yang berkaitan dengan kita itu telah memberikan kuasa kepada pihak lain. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, unsur yang selanjutnya itu ada tadi ya, selanjutnya disebut penerima kuasa itu hanya untuk mempertegas bahwa siapa sih penerima kuasanya. Nah, tadi untuk yang nomenklatur bahwa surat kuasa ini adalah surat kuasa khusus. Nah, itu juga harus dituliskan bahwa kuasa ini adalah kuasa khusus gitu. Untuk apa gitu ya? Itu spesifik nanti disebutkan. Nah, di sini juga ada kata-kata bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa selaku penggugat. Nah, kemudian juga ada kata-kata untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan perkara. Kemudian perihal ya, kualifikasi gugatannya itu apa. Kemudian itu kan terkait 3 unsur yang tadi, kata-kata bertindak untuk dan atas nama, kemudian untuk membuat bla 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 sampai yang unsur 12 itu terkait dengan tadi ya. Kalau misalkan di unsur yang ke 3 barangkali yang SEMA nomor 2/1959 itu terkait dengan objeknya gitu. Terkait dengan apa sih surat kuasa ini saya berikan kepada Pak Faiz untuk ngurusin apa sih gitu ya. Nah, kalau seandainya memang ngurusin sengketa gitu ya, sengketa tadi perbuatan melawan hukum gitu ya, kemudian istilahnya harus disebutkan gitu bahwa sengketanya perbuatan melawan hukum gitu, melawan kepada siapa sih gitu ya, itu disebut juga tuh tergugatnya siapa. Nah, biasanya kalau misalkan surat kuasa yang untuk pengadilan itu rigid juga dari mulai kuasa ini untuk mengurusi perkara yang tadi ya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bapak B gitu ya dan diajukan nanti ke pengadilan gitu Kota Bandung misalkan. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa dari mulai saya itu berwenang untuk apa? Untuk mengajukan gugatan, untuk mengajukan istilahnya komunikasi-komunikasi, mengajukan atau menerima surat gitu ya, sampai nanti mengambil salinan putusan. Itu juga harus disebutkan tuh kuasanya. Bahkan ya Bapak dan Ibu, untuk tadi sekecil mengambil salinan putusan saja gitu, itu sebenarnya memang harus diperhatikan dan harus ditulis karena sekarang untuk di pengadilan gitu litigasi memang itu kalau misalkan setelah ada pemeriksaan biasanya kan jadi lebih ketat tuh ya instansi-instansi pemerintah gitu ya karena memang berkala nih gitu ya pengawasannya gitu. Nah, ketika memang sangat ketat jadi surat kuasa pun sangat dibaca teliti gitu. Seperti kemarin gitu, misalkan saya sebagai salah satu penerima kuasa, saya ditugaskan misal untuk saya mau mengambil salinan putusan gitu ya. Ternyata nggak hanya cukup menyerahkan kuasa tersebut, tapi benar-benar diteliti gitu oleh petugas PTSP-nya gitu ya. Bentar nih kuasanya sampai ngambil salinan putusan atau enggak gitu. Kalau seandainya nggak nyampe salinan putusan dan memang lagi ketat gitu ya keadaannya, maka saya tidak akan diberikan salinan putusan maksud saya tidak akan diberikan salinan putusan tersebut gitu Bapak dan Ibu. Jadi memang hal-hal sekecil itu kuasanya kita tuh terkait untuk apa sih gitu ya, itu tuh benar-benar harus disebutkan, bahkan sekecil untuk mengambil salinan putusan
Bapak dan Ibu. Nanti harus diperhatikan barangkali. Nah, kemudian tadi ya untuk tadi kompetensi relatifnya diajukan di mana gugatan tersebut itu juga harus disebutkan. Kemudian identitas tergugat tadi yang sudah saya sampaikan itu juga harus disebutkan. Nah, di sini juga ada penyebutan objek sengketa gitu terkait dengan kuasanya itu apa, yang tadi misalkan perbuatan melawan hukum bla 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 itu. Kemudian yang nomor 16 itu adalah penutup. Itu pasti ya, semua surat kan pasti ada penutupnya, ada pembuka pasti ada penutupnya gitu. Nah, kemudian jangan lupa tempat, tanggal, dan tahun ditandatangani, dan pastinya tanda tangan para pihak di atas materai. Jadi nanti dibuat dua nih untuk yang surat kuasa ini. Yang satu gitu ya, yang nantinya dipegang oleh si pemberi kuasa, yang satu diterima atau dipegang oleh si penerima kuasa. Yang mana memang kalau misalkan materainya pasti ya tidak perlu dijelaskan, Bapak dan Ibu pasti sudah paham kalau misalkan letaknya gitu ya, penguasaan si surat kuasa tersebut misal ke pemberi kuasa, maka yang harus dimateraikan adalah di tanda tangan penerima kuasa. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu barangkali Bapak dan Ibu untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat kuasa. Nah, ini sudah waktunya, masih waktu ya Pak untuk yang surat kuasa. Oke, nah sekarang kita lihat nih contohnya bersama Bapak dan Ibu untuk surat kuasa. Nah, contohnya yang saya juga sudah share. Nah, setidaknya begini, barangkali macam-macam ya. Untuk surat kuasa itu bentuknya tadi bebas sebenarnya. Karena tidak ada aturan baku gitu ya, bahwa bentuknya harus seperti apa gitu Bapak dan Ibu. Tapi setidaknya tadi ya, saya sudah berikan atau saya juga sudah sampaikan kembali, barangkali yang sudah diketahui Bapak dan Ibu, rambu-rambunya nih gitu ya. Harusnya dalam surat kuasa itu ada apa aja. Nah, di sini yang saya contohkan memang surat kuasa untuk yang litigasi Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa dilihat di sini yang pertama itu kan sudah jelas ya, judulnya adalah surat kuasa gitu. Kemudian siapa nih gitu ya, identitas daripada si pemberi kuasanya gitu. Di sini ada disebut sebagai pemberi kuasa, itu harus jelas Bapak dan Ibu, misal namanya siapa gitu kan, pekerjaannya apa. Sebenarnya untuk pekerjaan tanggal lahir itu istilahnya pilihan ya, tapi memang kalau misalkan lebih baik sih lebih jelas gitu ya, nama, tanggal lahir gitu. Bahkan mungkin nomor KTP juga bisa disebutkan Bapak dan Ibu. Nah, untuk apa namanya, penulisan identitas daripada si pemberi kuasa gitu, itu bisa dalam bentuk seperti akta. Ini kan bentuknya kayak model akta ya, notaris yang kayak misalkan langsung nih dibuat satu paragraf. Bisa juga kalau mau dibentuknya yang ke bawah gitu, biar lebih enak ngeliatnya, nama, titik 2 siapa, yang di bawah tempat tanggal lahirnya siapa gitu. Jadi tidak dalam bentuk paragraf gitu, itu bebas. Gimana istilahnya, sama-sama enaknya aja, sama-sama baiknya aja gitu ya. Yang penting unsurnya terpenuhi gitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini disebutkan gitu memberikan kuasa kepada siapa, nanti disebutkan gitu identitas penerima kuasanya siapa. Nah, disebutkan bahwa misalkan kesemuanya advokat. Tapi ya catatan ya, kalau misalkan karena ini advokat bukan untuk yang legal officer, barangkali kalau misal untuk advokat tadi harus diperhatikan apakah semua yang diberikan kuasa itu advokat atau jangan-jangan ada yang bukan advokat. Kalau misalkan belum, karena kan Bapak dan Ibu juga pasti sudah tahu ya bahwa tidak semua orang itu dia advokat. Yang advokat itu kalau misalkan dia sudah misalkan lulusan dari perguruan tinggi hukum gitu kan. Kemudian yang kedua sudah mengikuti PKPA gitu, barangkali Bapak dan Ibu juga sudah, kemudian ikut ujian juga, dan setelah ujian juga belum cukup ya. Setelah lulus nih ujian, belum cukup itu untuk dinyatakan sebagai advokat, harus apa? Harus magang dan juga harus disumpah dulu. Kalau misalkan belum sumpah, berarti dia bukan advokat gitu, dan itu masih statusnya sebagai calon advokat Bapak dan Ibu, dan itu harus dituliskan ya dalam surat kuasanya, karena tadi ada resiko untuk sengketa atau dipertanyakan nih oleh pihak-pihak terkait itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini karena tadi ya, kalau misalkan untuk litigasi itu harus surat kuasanya adalah surat kuasa khusus, memang harus ada nomenklatur khususnya gitu. Untuk apa nih? Nih, barulah disebutkan untuk dan atas nama diri saya bertindak di hadapan Pengadilan Negeri Bandung gitu ya, kelas 1A Bandung. Nah, untuk apa sih mengajukan gugatan terhadap siapa gitu ya. Nah, ini ditulis nih identitas daripada tergugatnya itu siapa gitu kan, tentang perikatan jual beli gitu apa gitu. Nah, di sini
poin-poinnya. Apa sih kuasa yang diberikan kepada kita, itu harus ditulis tuh dengan jelas bahwa pemberian kuasa ini sepanjang dianggap perlu meliputi gitu ya untuk bertindak di hadapan pengadilan gitu. Kemudian juga membuat, menandatangani serta menyerahkan segala surat apapun gitu, termasuk mengajukan gugatan, replik. Nah, itu tuh harus ditulis tuh. Bahkan yang tadi ya istilahnya melakukan penerimaan dokumen juga itu harus ditulis gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tadi yang saya sampaikan, bahkan sekecil untuk mengambil salinan putusan pun itu seharusnya ditulis gitu. Nah, itu ditulis tuh di sini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tadi untuk penyebutan ada hak untuk substitusi dan juga hak retensi Bapak dan Ibu. Itu juga ditulis. Tadi sebenarnya itu pilihan ya, sekali lagi. Substansi, hak substitusi, mohon maaf, maksud saya hak substitusi dan juga hak retensi itu adalah pilihan. Karena tadi ya, yang penting di SEMA 4 unsur yang ada di SEMA yang tadi tahun 1959 itu kan tidak ada tuh penyebutan hak retensi sama hak substitusi. Itu pilihan daripada kita sebagai penerima kuasa gitu untuk melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak. Itu aja. Kalau misalkan nggak disebutkan juga nggak apa-apa, sebenarnya tidak membuat surat kuasa ini tidak sah gitu. Itu tetap sah, tapi ya tadi ya perlindungannya minim gitu kalau nggak disebutkan. Jadi kalau misalkan tadi ujuk-ujuk Pak Faiz istilahnya mengalihkan kuasanya kepada orang lain sementara kewajiban kepada kita belum diterima gitu, kita nggak punya hak untuk menahan gitu ya istilahnya, karena nggak disebutkan tuh hak retensinya gitu. Atau mungkin Pak Faiz juga justru nggak bisa tuh mengalihkan tiba-tiba kuasanya karena tadi nggak ada penyebutan hak substitusi gitu. Atau misalkan saya sebagai penerima kuasa, saya nggak bisa nih ujuk-ujuk cabut karena misalkan Pak Faiznya udah mulai nggak jelas nih gitu, saya ngurusin perkaranya juga bingung nih, Pak Faiznya nggak istilahnya kurang informatif lah gitu kan. Saya juga nggak ini ya, maksudnya nggak enak gitu ketika saya maju nih gitu sidang nih ke pengadilan tapi Pak Faiz nggak ngasih informasi ke saya kan pasti bingung gitu. Saya nggak mau kayak misalkan maju ke pengadilan tapi dengan data yang minim gitu. Nah, itu kan resiko juga buat istilahnya di sini profesionalitas saya gitu. Mending saya cabut aja gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada penulisan penyebutan hak substitusi itu, nanti khawatirnya itu menjadi sifatnya mutlak gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini ada tanggal gitu ya. Ada tanggal, kemudian di sini ada untuk kolom tanda tangan pemberi dan juga penerima kuasanya. Itu barangkali Bapak dan Ibu untuk contoh ya, contoh daripada surat kuasa khusus yang untuk advokat. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Oke. Kalau belum, kita lanjut kepada surat kuasa yang satunya, contoh surat kuasa yang satunya, itu untuk yang ini ya, staff legal gitu. Staff legal, nah contohnya tadi, karena memang kan sebagai karyawan atau pegawai perusahaan, barangkali Bapak dan Ibu, memang sebetulnya sama gitu ya, formatnya sama gitu. Cuma tadi memang yang memberi kuasa itu harus dari direksi. Karena tadi ya di Undang-Undang pasal 98 Undang-Undang PT bahwa yang memang seharusnya gitu secara prinsip gitu ya berwenang untuk melakukan atau menjalankan kewenangan PT baik di dalam maupun di luar pengadilan itu adalah direksi. Jadi memang seharusnya direksi ya yang menjadi prinsipal gitu. Tapi karena tadi ya nggak mungkin kan direksi nunggu berjam-jam sidang gitu dari pagi sampai sore gitu kan, wasting time banget nih gitu. Jadi ngasih kuasa nih gitu ya kepada pegawai yang lain gitu. Nah, itu seperti ini Bapak dan Ibu memang harus disebutkan bahwa identitas direksi yang memberikan kuasa itu siapa gitu ya. Kemudian di sini juga harus disebutkan gitu ya istilahnya di sini bahwa identitasnya didasarkan kepada apa sih direksi itu diangkatnya gitu ya. Kemudian berdasarkan terus kemudian status dari badan hukum PT tersebut apa sih misalkan. Nah, itu juga harus disebutkan tuh istilahnya identitas lengkap daripada si pemberi kuasa gitu. Nah, kemudian juga sama dengan identitas lengkap daripada si pemberi kuasa Bapak dan Ibu itu menerangkan siapa misalkan Bu Aida gitu ya, lahirnya di mana, di Bandar Lampung misalkan tanggal sekian gitu, swasta ini sebagai karena jabatannya sebagai divisi hukum gitu ya misalkan PT Taspen. Nah, itu tuh disebutkan tuh Bu Aida dan Pak Faiz seperti itu untuk yang surat kuasa, contoh surat kuasa yang untuk staff legal ya gitu. Nah, isinya yang di bawahnya itu sama gitu. Kayak misalkan ada
nomenklatur khususnya gitu yang disebutkan, kemudian juga apa namanya terkait dengan objeknya apa sih yang diurus gitu ya. Kalau misalkan litigasi memang harus jelas gitu kan, diajukannya kepada pengadilan yang mana gitu. Nah, seperti itu barangkali Bapak dan Ibu mungkin perbedaannya hanya terletak daripada identitas ya, siapa sih pemberi kuasa dan juga penerima kuasanya. Kalau misalkan dari segi surat kuasa khusus, baik itu yang untuk legal officer maupun yang untuk advokat, barangkali seperti itu Bapak dan Ibu. Ada sisa waktu 10 menit lagi ya untuk sesi yang surat kuasa. Kira-kira ada yang mau ditanyakan baik dari materi maupun contohnya? Tidak ada, sudah cukup jelas ya? Sudah cukup sih, Pak. Oke, baik. Berarti ini bisa langsung untuk masuk materi yang selanjutnya? Oke, baik Bapak dan Ibu. Kita lanjut kepada materi selanjutnya. Saya buka dulu ya. Sekarang, oke, baik Bapak dan Ibu, kita akan berlanjut ya pada materi yang terkait dengan hukum acara perdata sebenarnya. Untuk yang kayak kita kan sekarang agendanya membahas mengenai somasi gitu ya, gugatan gitu, permohonan itu erat nih kaitannya dengan hukum acara perdata gitu. Nah, makanya di sini untuk materinya saya judulnya hukum acara perdatanya ya Pak ya, gitu. Kemudian di sini ya, poin pembahasannya adalah somasi, surat permohonan, gugatan untuk yang sampai jam 11 ini ya, Bapak dan Ibu. Kemudian nanti setelah zuhur, barangkali jam 1 dilanjutkan dengan replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pencabutan gugatan. Nah, untuk yang somasi, Bapak dan Ibu, sebenarnya somasi itu juga sama ya, bentuknya adalah surat gitu. Berarti bentuknya tertulis, harus tertulis, itu somasi itu adalah surat peringatan Bapak dan Ibu, yang mana isinya menyatakan bahwa debitur telah wan prestasi gitu. Nah, somasi ini memang sebenarnya ada aturannya nih gitu. Kalau misalkan kita bisa lihat sama-sama ya di pasal 1238 KUH Perdata. Jadi disebutkan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu bahwa memang kan tadi ya untuk prestasi memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau juga melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, itu kan mohon maaf, agak belibet ya. Jadi prestasi itu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dan seseorang itu bisa dinyatakan wan prestasi kalau misalkan tadi dia tidak memberikan sesuatu, dia tidak melakukan sesuatu, dia memenuhi prestasinya tapi dia terlambat, dia memenuhi prestasinya tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau dia justru istilahnya melakukan satu hal yang tidak diperbolehkan. Itu sebenarnya kalau misalkan seseorang tersebut melakukan hal itu, maka dia sudah otomatis dikatakan wan prestasi. Kalau misalkan saya di sini, saya tidak jadi hadir nih, gitu ya, gitu. Atau justru saya tiba-tiba tidak membawakan materi tentang ini yang sudah dijadwalkan, gitu ya. Istilahnya saya malah ngajarnya nyanyi, gitu kan. Nah, itu kan saya hadir gitu, tapi kok saya ngajarnya nyanyi gitu kan. Nah, itu kan berarti wan prestasi juga karena hadir melakukan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan gitu. Secara otomatis saya bisa dikatakan wan prestasi Bapak dan Ibu. Tapi nih untuk kepentingan litigasi ya kalau misalkan diajukan gitu, mau mengajukan gugatan wan prestasi itu harus ada somasi terlebih dahulu. Harus seseorang itu saya dinyatakan lalai itu kalau seandainya misalkan ada surat peringatan ini, ada somasi ini gitu ya. Oke lah contoh kecilnya misalkan yang lebih mudah, saya utang gitu misalkan sama Bu Aida gitu kan. Utang Rp1.000 gitu kan. Saya janji akan bayar besok. Ternyata besok saya belum bayar gitu kan. Itu kan sebenarnya secara unsur sudah terpenuhi tuh wan prestasinya.
Tapi saya itu baru dikatakan wan prestasi kalau seandainya Bu Aida menyatakan saya wan prestasi melalui somasi. Bahwa Bu Aida ngasih somasi nih kepada saya. Oh, Liza istilahnya telah wan prestasi gitu ya, karena tidak membayar utang sejumlah Rp1.000 pada saat yang ditentukan. Nah, itu tuh baru tuh saya dinyatakan wan prestasinya gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu, bahwa memang kita itu baru dinyatakan wan prestasi ketika ada somasi gitu. Karena apa? Itu adalah untuk membuktikan bahwa ya memang saya itu wan prestasi gitu. Karena tadi ya bentuknya untuk salah satu pembuktian di hukum acara perdata adalah surat atau tulisan Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga yang tadi saya jelaskan itu terkait dengan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata. Nah, ini disebutkan nih penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitor walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Agak ribet ya memang bahasa undang-undang seperti biasanya Bapak dan Ibu. Tapi memang secara intinya, misalkan Bu Aida ingin menuntut saya gitu ya, ingin mengajukan gugatan kepada saya, meminta ganti rugi kepada saya karena saya wan prestasi gitu ya. Nah, itu tuh harus dengan somasi, nggak ujuk-ujuk Liza wan prestasi, kemudian ini nih harus bayar ganti rugi, biaya, bunga gitu kan, ganti kerugian gitu. Nah, itu tuh nggak bisa gitu, harus ada somasi terlebih dahulu. Kalau misalkan saya sudah diingatkan oleh Bu Aida untuk bayar nih kamu utangnya gitu, dikasihkan somasi gitu, kemudian harus bayar paling lambat misalkan lusa gitu. Kalau misalkan lusa nggak dibayar, maka saya ajuin gugatan gitu ya ke pengadilan gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan setelah diingatkan ternyata saya juga tidak membayar utang saya kepada Bu Aida, barulah nanti itu bisa dimintakan ganti kerugiannya ke pengadilan seperti itu dengan diajukannya gugatan Bapak dan Ibu. Itulah pentingnya somasi gitu. Kemudian di sini juga sama somasi ya, sama seperti surat kuasa gitu Bapak dan Ibu, bahwa memang dalam somasi itu tidak ada aturan khusus gitu ya, tidak ada aturan baku nih kalau somasi itu bentuknya harus kayak gimana sih gitu ya Bapak dan Ibu gitu, itu nggak ada. Jadi memang bebas gitu bentuknya gitu, sesuai nanti kita formatnya maunya seperti apa, baiknya seperti apa gitu kan. Tapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan tuh dalam somasi tersebut, isinya tuh harus ada apa aja. Sama kayak tadi ya surat kuasa, nggak ada juga tuh aturan khusus gitu ya, surat kuasa tuh bentuknya seperti apa, tapi harus ada hal-hal yang diperhatikan dalam surat kuasa. Begitu juga di somasi Bapak dan Ibu, bahwa memang yang pertama itu ada kronologis dan fakta hukumnya. Itu memang harus disebutkan tuh bahwa misalkan Liza gitu ya utang Rp1.000 kepada Bu Aida pada tanggal kapan sih gitu ya, dan itu dituangkan dalam perjanjian utang piutang misalkan, itu juga harus tuh dituliskan, itu kronologi. Nah, yang kemudian yang kedua adalah prestasi ya Bapak dan Ibu, prestasi yang harus dipenuhi oleh debitor. Misalkan oleh saya nih, di sini saya menggunakan istilahnya debitor dan kreditor karena istilah debitor dan kreditor itu adalah istilah umum ya, yang istilahnya ada diatur dalam KUH Perdata, bahwa yang debitor itu adalah pihak yang dia berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sementara kreditor itu adalah pihak yang dia berwenang atau berhak untuk menerima sesuatu, yang tadi prestasi gitu. Maka saya sebagai pihak yang wan prestasi tentu adalah sebagai debitor di salah satu sisi ya, bahwa saya sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi saya, misalkan di sini adalah ke Bu Aida dalam hal membayar utang saya gitu. Nah, di sini harus disebutkan tuh prestasi apa yang harus dipenuhi oleh saya gitu selaku debitor. Misalkan, harus membayar utang sejumlah Rp1.000 gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga prestasi yang belum dipenuhi, bahwa memang tadi tuh yang Rp1.000 itu, utang saya yang Rp1.000 itu belum dibayar nih kepada Bu Aida gitu ya, pada waktu yang telah ditentukan, misalkan besok nih tanggal 16 Juli gitu. Nah, itu disebutkan tuh secara jelas dalam somasi itu. Jadi biar jelas gitu kronologisnya, duduk permasalahannya apa sih gitu kan. Seperti itu. Kemudian juga masalahnya apa, yang diminta itu apa gitu, itu harus jelas tuh. Nah, kemudian tadi ada permintaan agar debitor memenuhi prestasinya. Dalam somasi itu juga diberikan kesempatan barangkali pada saya sebagai debitor yang tadi telah dinyatakan wan prestasi
untuk tetap memenuhi prestasi saya, Bapak dan Ibu, gitu. Dikasih kesempatan nih, ya udah deh, kalau misalkan Liza belum bayar nih, karena belum bayar tanggal 16 Juli, ya udah Liza nggak apa-apa bayar, gitu. Tapi paling lambat misalkan hari Minggu ya, tanggal berapa hari Minggu, gitu kan. Tanggal misalkan 18 Juli, gitu kan. Paling lambat tanggal 18 Juli ya, Liza harus bayar nih utangnya 1.000, gitu ya, kepada Bu Aida. Kalau enggak nih, kalau nggak bayar, saya ajuin gugatan nih, gitu kan, ke Pengadilan Negeri Bandung, misalkan kayak gitu. Nah, itu harus jelas tuh tadi ada permintaannya apa, kemudian ada batas waktu pemenuhan prestasi, gitu yang tadi saya sampaikan ya, Bapak dan Ibu. Itu setidaknya poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam membuat somasi gitu. Nah, kemudian sebelum kita berlanjut kepada permohonan, karena ini Bapak dan Ibu salah satu salah satu pertimbangan hakim ya dalam memutus satu perkara itu kan ada beberapa hal nih, ada beberapa hal. Dan di antara referensi yang saya baca, selain misalkan memang gugatan tersebut beralasan gitu ya, tadi kronologinya jelas, kemudian juga dasar hukumnya juga jelas gitu kan, sesuai itu antara kronologi dengan dasar hukumnya gitu kan. Nggak mungkin kan utang piutang misalnya yang ada di perjanjian gitu, kemudian tiba-tiba istilahnya dasar hukumnya yang dipakai adalah perbuatan melawan hukum gitu. Nah, itu agak kurang masuk tuh kalau misalkan nggak ada unsur-unsur pelanggaran yang lainnya gitu. Kalau misalkan murni istilahnya di sini hanya wan prestasi, maka dasar hukumnya juga yang dipakai adalah yang wan prestasi gitu, alas gugatnya gitu. Nah, selain itu juga salah satu pertimbangannya adalah waktunya itu memang telah jatuh waktu. Misalkan nih, nggak bisa kan Bu Aida gitu ya, ujuk-ujuk mengajukan gugatan kepada saya melakukan wan prestasi karena saya nggak bayar utang sesuai dengan yang diperjanjikan sebelum jatuh tempo gitu. Sebelum besok nih, saya jatuh temponya itu tanggal 16 nih. Tapi Bu Aida ngajuin gugatan ke pengadilan itu di tanggal 15. Nah, itu prematur kan, memang belum masuk waktunya gitu. Nah, salah satu pertimbangannya itu adalah ada somasi atau enggak gitu. Untuk yang wan prestasi ya, ada somasi atau enggak. Karena tadi apa? Untuk menyatakan seseorang itu wan prestasi dan kita bisa menuntut ganti rugi kepada pihak tersebut, kepada debitor yang telah wan prestasi tersebut, itu harus dibuktikan dengan adanya somasi bahwa kita telah atau kita pernah memberikan surat peringatan kepada debitor tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, makanya itu betapa pentingnya gitu ya surat somasi gitu terkait dengan kalau misalkan ada tadi kasusnya wan prestasi gitu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan sama-sama lihat contoh ya, contoh daripada somasi itu. Di sini contoh somasi. Contoh somasinya Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ditulis ya untuk tanggalnya gitu, kemudian nomor gitu. Kalau misalkan memang somasinya biasanya somasi juga bisa ya dilakukan oleh prinsipal, oleh pihak yang merasa dia dirugikan sendiri gitu. Misalkan di sini Bu Aida nih, tadi yang saya menjadi kreditor saya gitu ya, Bu Aida yang merasa dirugikan karena saya nggak bayar utang gitu ya, karena saya wan prestasi gitu. Bu Aida bisa tuh bikin somasi sendiri gitu ya. Berarti kan nggak perlu pakai nomor gitu, berarti nggak perlu pakai lampiran gitu, langsung aja perihal somasi gitu. Kalau misalkan diajukan oleh sendiri gitu. Tapi beda nih kalau seandainya yang melakukan somasi adalah pihak lain, yaitu misalkan ya advokat gitu, Bu Aida nih gitu ya, karena utangnya 1.000 nggak dibayar sama saya, nge-hire nih akhirnya Pak Faiz gitu ya untuk jadi halo rekannya Pak Faiz gitu meng-hire Pak Faiz nih gitu ya untuk jadi kuasanya Bu Aida gitu kan. Nah, yang melakukan somasi gitu otomatis kan Pak Faiz nih punya kantor nih ya gitu. Misalkan di sini Pak Faiznya adalah advokat gitu kan. Jadi pasti ada nomor suratnya gitu. Lampirannya tuh apa sih? Surat kuasanya tentu dilampirkan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi memang jelas gitu. Nah, perihalnya juga ditulisnya somasi gitu. Seperti itu kalau misalkan memang nanti kuasa ada surat kuasa ya, jadi Bu Aida menguasakan kepada Pak Faiz gitu atau pada advokat lain gitu, barangkali seperti itu. Dan memang dalam praktik ya Bapak dan Ibu, dalam praktik nih kalau misalkan yang kayak kita gitu ya, misalkan Bu Aida gitu sebagai prinsipal yang istilahnya di sini merasa kepentingannya dirugikan, kemudian mensomasi sendiri nih, ngasih somasi lah gitu ya. Biasanya kan kadang kalau misalkan kita yang orang hukum gitu ya, background pendidikan yang hukum pasti ngerti somasi itu kayak bikin tertulis gitu, karena pasti itu untuk pembuktian juga. Kadang kalau misalkan yang memang orang awam kan
ngasih peringatannya bentuknya chat aja gitu ya, kayak nge-WA gitu, yang kayak gitu kan, bahwa memang ini udah nggak bayar nih gitu, nih kasih peringatan ya gitu kan. Nah, orang awam seperti itu biasanya. Nah, ketika memang orang awam itu juga nanti membuat suatu surat tertulis nih, somasi tertulis kepada misal pihak yang bersengketa dengannya gitu kan, debitur yang wan prestasi tersebut, itu biasanya kurang greget. Biasanya kurang greget si debitur yang wan prestasi itu kurang takut gitu. Kurang takut dan kurang ada dorongan untuk kayak memenuhi prestasinya tadi. Misal Bu Aida gitu ya, ngajuin somasi sendiri nih gitu ya, ngajuin somasi sendiri, suratnya itu adalah pribadi gitu ya Bu Aida, kemudian ngasih nih ke saya sebagai debitoran prestasi, ya saya tuh masih ada kecenderungan hari-hari we gitu. Kalau bahasa Sundanya mah biarin aja, nggak dipikirin gitu ya Pak Hafiz ya, maksudnya kayak nggak dipikirin, udah biarin dah gitu kan. Bu Aida ngirim surat kepada saya, surat peringatan saya untuk bayar utang, ya biasa aja gitu, nggak saya pikirin gitu, kurang greget gitu takutnya gitu kan, kayak gitu. Bahkan mungkin bisa jadi ketika Bu Aida ngasih surat kepada saya lebih galak gitu kan ya, banyak kan kasus-kasus terjadi gitu, bahkan debitornya itu lebih galak gitu daripada kreditornya gitu. Nah, ini akan berbeda biasanya dalam praktik ketika misalkan yang mensomasi itu adalah advokat langsung. Jadi udah lihat logo kantor hukum aja tuh, orang awam ya, Bapak dan Ibu itu tuh lebih greget gitu, lebih takut gitu. Aduh gitu kan, khawatir pasti kan akan disengketakan gitu kan, akan digugat gitu ke pengadilan gitu. Nah, itu tuh dari situ aja udah ada dorongan tuh kepada debitur bahwa lebih takut lah ya, jadi lebih mau untuk memenuhi prestasinya gitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini lanjut kepada contohnya, setelah nomor lampiran hal itu ditujukannya kepada siapa? Tentunya kepada debitor tadi yang wan prestasi ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dengan hormat gitu, untuk dan atas nama klien kami, Bapak dan Ibu. Oh ya, Bu Aida, silakan. Mbak Liza, saya mau nanya. Sebenarnya kalau menurut Mbak Liza sendiri untuk somasi itu yang lebih penting dan efektif itu yang kita jabarin faktanya atau lebih kayak tekankan konsekuensi hukumnya kalau dia nggak mengabaikan si surat somasi ini. Soalnya kadang tuh nemu di beberapa praktek tuh ada yang lebih menekankan faktanya, ada yang lebih menekankan konsekuensi hukumnya ketika si penerima somasi ini mengabaikan somasinya kami, atau penyebutannya tuh ada yang bukan bahkan somasi di satu kan 3 kali ya Mbak ya, 3 kali apa 2 kali ya, saya lupa. Udah lama saya 3 kali apa sama dapat 2 kali sih Mbak? Sebenarnya nggak ada ketentuan khusus ya Mbak, kalau misalkan kayak berapa kali gitu somasi itu harus 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu tuh sebenarnya nggak ada ketentuan khususnya gitu. Jadi memang yang kayak tadi ya, yang aturan rigidnya somasi itu yang penting kalau misalnya debitur tersebut wan prestasi dia pernah disomasi aja. Jadi sebenarnya kalau 1 kali somasi aja tuh udah cukup, tapi biasanya dalam praktek itu tuh diperpanjang tuh, kayak masih dikasih waktu lah, barangkali ada itikat baik nih gitu kan. Nah itu biasanya memang prakteknya 3 kali. Iya, saya tuh lupa itu memang praktek kayak begitu atau memang ada ketentuan khususnya memang. Tapi kayaknya sih praktek doang ya Mbak ya. Iya. Nah itu tadi tuh balik lagi ke pertanyaan saya tadi tuh Mbak. Sebenarnya somasi yang lebih efektif itu ketika kita menekankan konsekuensi hukum ketika mereka mengabaikan somasi yang kita kirimkan atau fakta hukumnya sebenarnya. Saya mau nanya pendapat yang Mbak Liza aja sih. Thank you. Oke, makasih Bu Aida. Jadi kalau misalkan yang lebih efektif, mungkin kalau lebih efektif untuk memberikan rasa takut gitu ya, memberikan rasa takut sehingga akhirnya memaksa debitor tersebut untuk memenuhi prestasinya, itu memang titik beratnya ada di konsekuensi kalau dia tidak memenuhi prestasinya. Kalau misalkan untuk menekan ya dalam tanda kutip, tapi untuk yang tadi penyebutan kronologis gitu ya, kayak gitu, yang tadi misalkan saya utang pada tanggal sekian bla 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 bla, itu sebenarnya hanya untuk menambah keterangan aja bahwa kenapa sih Bu Aida menuntut saya untuk membayar prestasi tersebut, dan saya istilahnya dalam tanda kutip ya diancam gitu, kalau seandainya saya itu nggak bayar utang saya bakalan diajuin gugatan nih gitu ke pengadilan. Itu tuh hanya sebagai pelengkap, penjelas aja kenapa Bu Aida meminta seperti itu
gitu. Kenapa kalau misalkan yang tadi ya di materi susunan daripada somasi yang lengkap tuh seperti itu gitu. Karena memang itu adalah untuk keterangan kenapa Bu Aida meminta gitu. Karena gini, kalau misalkan rasanya surat somasi, surat peringatan tersebut juga langsung gitu ya, ujuk-ujuk hanya menulis bahwa oh Liza harus membayar Rp1.000 utang yang belum dibayar itu maksimal tanggal 18 Juli. Kalau enggak saya gugat. Kalau misalkan hanya seperti itu aja, nanti kan ini nih somasi itu juga bisa jadi salah satu alat bukti ya. Kalau misalkan nanti sengketa di persidangan. Nah, itu juga bisa membantu tuh kalau misalkan ada pelengkapnya, ada penjelasnya kenapa sih Bu Aida itu meminta saya untuk membayar utang saya. Oh, sebelumnya ada utang. Nah, itu sih Bu Aida kalau misalkan menurut saya ya, memang yang apa istilahnya yang poin untuk ngasih gregetnya, ngasih rasa takutnya supaya debitur itu memenuhi prestasi, memang poinnya ada di tadi tuntutannya. Kalau misalkan nggak bayar utang, maka akan saya gugat. Nah, itu poinnya gitu kan. Tapi yang lainnya, kayak misalkan istilahnya kronologinya itu hanya sebagai pelengkap saja kenapa Bu Aida menuntut seperti itu dan mengancam akan mengajukan gugatan gitu kepada saya. Kalau misalkan saya tidak memenuhi prestasi. Begitu barangkali Bu Aida untuk penjelasannya. Barangkali yang lain? Thank you, Mbak. Ya, sama-sama. Oke. Yang lain kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi barangkali Bapak dan Ibu. Nah, di sini untuk suratnya, kalau misalkan tadi ada kuasa untuk dan atas nama klien kami siapa, berdasarkan surat kuasa nomor berapa, itu juga harus disebutkan. Nah, kami melayangkan surat peringatan atau somasi kepada siapa, harus disebutkan lagi untuk apa nih, untuk membayar lunasnya tadi ya utang gitu. Nah, sebagaimana kronologi sebagai berikut tadi ya, gitu. Kenapa sih ada utang? Oh, dimulai bahwa tanggal sekian itu meminjam utangnya, bla bla bla, dan kewajibannya itu sebenarnya apa aja sih gitu. Itu juga mungkin secara ringkas bisa disebutkan dalam surat somasi supaya lebih rinci dan lebih lengkap barangkali Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini baru kita akan masuk berdasarkan pemaparan tersebut kami meminta Tuan X untuk segera melunasi utangnya gitu kan. Nah, sejumlah berapa dengan bunga tadi ya, utang pokok dan bunganya itu berapa misalkan. Nah, paling lambat kapan sih gitu. Dan kalau misalkan nggak bayar lewat dari jangka waktu tersebut apa nih yang akan dilakukan gitu kan. Maka akan ngajuin gugatan lah atau gimana lah kayak gitu. Nah, baru di sini nanti tentunya ada tanda tangannya kuasa hukumnya. Nah, itu juga kalau misalkan emang diajuinnya secara pribadi ya, Bapak dan Ibu ya, tanda tangannya langsung yang prinsipal. Kalau misal Bu Aida sebagai debitur, barangkali untuk contoh daripada surat somasi ya, atau surat peringatan Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan lagi untuk somasi? Tidak ada ya. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu terkait dengan surat permohonan dan surat gugatan. Nah, sebenarnya surat permohonan sama surat gugatannya Bapak dan Ibu kalau misalkan memang pasti tahu gitu kan, pasti istilahnya tuh kayak anatominya gitu tuh hampir sama gitu untuk surat permohonan sama gugatan. Cuma bedanya apa sih gitu ya? Gitu. Cuma bedanya apa? Kalau misalkan surat permohonan itu diajukan ke pengadilan karena dia tuh nggak ada sengketa hukum gitu. Kalau nggak ada sengketa hukum, jadi volunteer gitu kan sifatnya gitu kan. Jadi secara sukarela, nggak ada sengketa hukum dengan pihak lain gitu. Kayak misal nih contohnya, contoh-contoh yang surat permohonan ya, itu biasanya kalau di pengadilan negeri untuk satu ngerubah identitas, salah nama gitu di KTP, salah nama di KK gitu kan, salah nama misal di akte kelahiran, itu minta penetapan tuh pengadilan gitu. Kemudian dan minta penetapan produknya itu adalah penetapan ya. Nah, tapi kita ngajuinnya itu adalah permohonan. Nah, itu kan satu pihak gitu, nggak ada pihak yang digugat gitu, nggak ada pihak lawan gitu dalam hal ini. Terus kalau misalkan kayak ke pengadilan agama gitu ya, itu bisa minta perwalian gitu. Pengadilan negeri juga bisa kalau misalkan non muslim gitu minta istilahnya penetapan perwalian gitu. Jadi kepada anak yang di bawah umur gitu kan, atau kayak penetapan ahli waris. Nah, itu kan nggak ada tuh pihak yang bersengketa hukum dengan kita. Nah, itu kita mintakannya dengan permohonan gitu. Nanti produk yang kita dapat itu adalah penetapan dari pengadilan. Jadi bukan putusan gitu, tapi lebih ke penetapan. Sebenarnya memang untuk kewenangan daripada kayak tadi ya penetapan ahli waris, terus kayak perubahan nama dalam administrasi kependudukan itu kan sebenarnya tugas daripada misal yang administrasi kependudukan itu tugas dari Disduk Capil kan ya untuk merubah nama identitas istilahnya nama atau identitas kependudukan kita. Tapi oleh hukum memang diberikan kepada pengadilan juga gitu untuk kayak istilahnya ada penetapan dulu nih gitu. Jadi Disduk Capil sekarang
Bapak dan Ibu dalam prakteknya untuk merubah identitas ya, identitas dalam misalkan KK, KTP, akte kelahiran dan sebagainya gitu, bahkan yang kayak misalkan nikah yang tadinya belum dicatatkan segala macam gitu kan, itu memang dasarnya harus ada penetapan dari pengadilan dulu gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk serta-merta kayak kita bisa minta ganti nama gitu kan ke Disdukcapil, enggak, tapi biasanya Disdukcapil juga mengarahkan bahwa harus ada penetapan pengadilan dulu gitu. Nah, inilah yang istilahnya kita ajukan sebagai surat permohonan. Dan ini juga konsekuensinya nanti di tata urutan persidangannya juga berbeda, Bapak dan Ibu. Kalau misalkan surat permohonan, nanti setelah ada penetapan majelis hakim yang memeriksa perkara, kemudian juga penetapan hari sidang, kita membacakan permohonannya gitu ya. Nah, itu tuh langsung tuh kepada pembuktian. Jadi udah nggak ada jawab jinawab gitu, jawaban di antara para pihak gitu. Karena tadi sekali lagi sifatnya adalah volunteer, nggak ada sengketa gitu ya di dalamnya, nggak ada pihak lain gitu yang terlibat gitu dalam hal ini. Jadi langsung nanti kepada prosesnya adalah pembuktian. Nah, di sini surat permohonan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebenarnya mungkin agak sama nanti dengan yang gugatan ya, Bapak dan Ibu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan permohonan. Yang pertama adalah pencantuman alamat permohonan. Kemana sih gitu kita ngajuin permohonan ini? Tadi sekali lagi terkait juga dengan kompetensi relatif daripada pengadilan. Gitu. Permohonan ini kita ajukannya ke Pengadilan Negeri Bandung atau Pengadilan Negeri Cimahi atau justru di Jakarta nih, Jakarta Pusat gitu. Nah, itu tuh harus dicantumkan gitu. Nah, kemudian tanggal permohonannya itu juga dicantumkan, beberapa hal yang harus diperhatikan ya, itu tanggal permohonan. Tentunya kemudian adalah identitas dari para pihak gitu kan. Tadi kalau misalkan yang orang tua gitu ya, ibu mengajukan permohonan untuk penetapan wali gitu ya, gitu wali daripada anak yang masih di bawah umur karena misalkan telah bercerai atau ditinggal meninggal oleh suaminya gitu, itu disebut tuh bahwa ibu ini gitu sebagai ibu kandungnya ini gitu, kemudian memohon perwalian atas anaknya yang bernama siapa gitu kan, sebagai termohon itu memang harus dicantumkan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang dua hal yang paling penting dalam pengajuan surat permohonan sama sebenarnya dengan gugatan, sekali lagi saya garis bawahi, itu adalah fundamentum petendi atau bisa dikatakan sebagai posita atau dalil permohonan, dan yang kedua adalah petitum atau apa sih yang kita tuntut gitu ya dari permohonan tersebut. Nah, kalau misalkan untuk yang posita atau dalil permohonan itu memang harus terang, jelas, dan lengkap. Yang mana yang tadi memuat uraian tentang peristiwa hukum. Nah, itu tuh diuraiin lagi kan kalau misalkan tadi di surat somasi mah secara ringkas aja gitu disebutinnya, nggak usah yang kayak panjang lebar gitu kan, dasar hukumnya apa gitu, nggak perlu. Tapi cukup bahwa terjadi utang piutang nih, kapan? Dia nggak bayar nih gitu, harusnya bayar gitu kan, terus diminta. Nah, kalau misalkan yang kayak di surat permohonan gitu ya, itu tuh udah harus jelas nih gitu. Misalkan tadi karena permohonan sifatnya adalah sukarela yang tidak ada lawannya gitu kan. Di sini harus jelas kayak misal tadi untuk penetapan wali gitu ya, bahwa memang si A telah menikah dengan si B, kemudian si B itu meninggal dunia gitu, dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 3 orang anak, misalkan yang satu itu masih di bawah umur, dan karena di bawah umur sekarang berada dalam pemeliharaan si A gitu kan. Nah, dalam pemeliharaan si A dan karena anak di bawah umur, maka oleh karena itu dia meminta, si A ini meminta untuk anak tersebut dijadikan dalam perwaliannya gitu, ditetapkan oleh pengadilan bahwa memang si anak ini berada dalam perwalian daripada si A gitu. Itu harus jelas tuh kronologinya gitu kan. Nah, kemudian juga dasar hukumnya apa itu disebutkan. Misalkan tadi ya terkait dengan perwalian anak, itu kita harus cari tuh peraturan terkait gitu ya dengan perwalian anak. Dasarnya apa sih? Misalkan terkait juga dengan undang-undang perkawinan gitu. Terkait juga dengan undang-undang yang perlindungan anak gitu. Peraturan pemerintahnya juga apa gitu. Itu juga harus disebutkan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dari setelah jelas nih kronologisnya ya, sudah terang dan jelas serta lengkap gitu ya. Nah, kita
munculkan tuh petitumnya, apa sih yang kita tuntut. Nah, dari kronologi yang jelas itu, yang berdasar hukum itu, maka kita minta tuh misalkan bahwa kita meminta majelis hakim untuk menetapkan si anak ini dalam perwalian misal ibunya, misal si A gitu. Nah, itu harus jelas. Nah, gitu juga kalau misalkan gugatan, kita akan bahas langsung gugatan selanjutnya. Barangkali Bapak dan Ibu, kita akan lebih ke surat permohonan dulu ya untuk contoh. Ada nggak ya surat permohonan? Saya lupa. Kita coba lihat ya. Contoh somasi, replik, duplik. Oh, gugatan. Oh, tidak ada untuk contoh permohonan karena memang formatnya sama. Jadi langsung nanti saya sampaikan adalah contoh gugatan. Sekarang berarti kita akan masuk kepada materi yang gugatannya. Barangkali Bapak dan Ibu, nanti contohnya bisa dilihat di gugatan. Nah, sekarang kita surat gugatan nih, gitu ya. Hampir sama dengan tadi, gitu ya, dengan yang permohonan, tapi bedanya kalau gugatan itu ada pihak yang pihak lawan, gitu. Ada pihak yang bersengketa, gitu. Misalkan di sini Bu Aida dengan Pak Faiz, gitu ya, bersengketa, gitu. Atau Bu Aida dengan saya, gitu kan, karena wan prestasi, atau alas gugatnya, kalau misal dalam perdata itu memang hanya dua ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah wan prestasi, dan kemudian yang kedua adalah perbuatan melawan hukum, gitu. Nah, ada nih lawannya. Nah, kalau ada lawannya, maka ini adalah masuknya ke ranah gugatan, bukan permohonan. Berarti kalau misalkan gugatan, itu ada proses setelah pengajuan gugatan itu ada proses jawab jinawab, ada eksepsi tadi ya, kemudian ada putusan sela. Kalau misal ada eksepsi, ada putusan sela. Kemudian juga ada replik, ada duplik, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi permohonan nggak ada tuh gitu. Jadi langsung dari pembacaan permohonan langsung ke pembuktian. Kalau misalkan yang gugatan itu ada jawab jinawab dulu gitu kan. Dari proses pembacaan, kalau misal mediasi gagal baca gugatan, kemudian ada eksepsi, kemudian baru putusan sela, setelah ada putusan sela baru masuk ke pembuktian Bapak dan Ibu kalau misalkan yang gugatan itu kan. Nah, nggak ada format baku sebenarnya, sama dengan permohonan, sama dengan somasi, surat kuasa, itu nggak ada sebenarnya aturan baku bahwa surat gugatan itu bentuknya seperti apa sih, gitu. Nah, itu tuh nggak ada, gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Nah, sama tuh ya, kurang lebih gitu, dengan yang tadi surat gugatan, surat permohonan maksud saya. Cuma memang di sini lebih ditekankan juga kepada tadi identitas si pihak tergugatnya gitu. Nah, seperti itu barangkali Bapak dan Ibu kalau misalkan ya terkait apalagi kalau misalkan permohonan rasanya tidak terlalu berbahaya ya. Maksudnya dalam tanda kutip nih, kan yang dua hal yang memang harus ada dalam surat permohonan atau surat gugatan itu adalah tadi yang saya sampaikan adalah posita atau dan juga petitum. Itu. Nah, kalau seandainya memang dalam posita dan petitum yang di surat permohonan misalkan kurang jelas nih, itu tuh tergantung hakimnya nanti. Apakah nanti hakimnya itu ngomong bahwa oh ini dasar hukumnya kurang jelas atau alasannya belum jelas gitu, minta diperbaiki gitu. Jadi hakimnya aja apakah mau dilanjutkan atau bagaimana. Tapi kalau misalkan gugatan itu nanti lebih heboh lagi dalam tanda kutip ya Bapak dan Ibu, kalau seandainya gugatan kita ini nggak beres gitu, terutama di bagian posita ataupun petitumnya. Karena nanti kan akan ada proses jawab jinawab, nanti akan dilakukan eksepsi tuh oleh pihak tergugat gitu ya. Nah, ini tuh bahkan bakal menjadi apa ya namanya? Bakal menjadi kelemahan kita gitu yang diserang oleh pihak tergugat nih gitu. Misalkan kan eksepsi itu dia adalah jawaban daripada tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkaranya. Yang diserang itu hal-hal yang kayak misalkan pengadilannya itu salah nih tempat kita ngajuin. Tadi kan ada nih kompetensi relatif ya, diajuinnya ke Pengadilan Bandung gitu, Negeri Bandung atau Cimahi atau Jakarta. Nah, itu aja kalau misalkan salah, itu bisa diserang dalam eksepsi oleh tergugat gitu, Bapak dan Ibu. Bahwa memang kompetensi relatifnya Pengadilan Bandung, misal saya mengajukan gugatannya ke Bandung, itu tidak berwenang. Pengadilan Bandung itu tidak berwenang untuk istilahnya memeriksa atau menangani perkara tersebut gitu. Nah, itu bisa tuh. Kemudian juga error in persona gitu, salah nih gitu ya, salah dari kronologi ini juga nggak jelas siapa nih yang di istilahnya jadi para pihak gitu kan dalam gugatan ini, yang para pihaknya tuh nggak jelas gitu, salah gitu mengajukan gugatannya gitu. Itu juga bisa diserang Bapak dan Ibu karena pernah dalam satu kasus gitu ya,
sengketanya itu adalah sengketa tanah, penyerobotan tanah, kemudian dinas PTSP itu istilahnya dimasukkan sebagai para pihak gitu dalam gugatan perbuatan melawan hukum gitu, terkait dengan bahwa dia memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada pihak lain yang melakukan penyerobotan itu, dan meminta bahwa keputusan atau IMB daripada si dinas PTSP itu dicabut gitu ya, atau dibatalkan gitu. Nah, itu jadi salah satu senjata tuh oleh tergugat bahwa oh itu mah bukan kompetensinya Pengadilan Negeri Bandung gitu, itu harusnya ketun kalau misalkan si PTSP ini dijadikan para pihak gitu, dijadikan sebagai tergugat, dan yang dipermasalahkan itu adalah produk dari PTSP tersebut gitu, misal IMB-nya yang diserang Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu dalam putusan selainnya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan ini NO gitu, atau tidak dapat diterima karena tadi bahwa si Pengadilan Bandung ini tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut gitu. Karena tadi jadi memang benar-benar untuk pembuatan gugatan ini harus benar-benar dikaji lebih matang. Siapa sih para pihak yang kita masukkan gitu ya dalam gugatan ini gitu ya? Pengadilannya mana nih gitu kan? Apa sih yang kita minta? Maka harapannya ketika memang ada satu sengketa hukum, jelas dulu nih duduk perkaranya apa. Tadi pentingnya kronologi ya, Bapak dan Ibu. Pentingnya kronologi itu dijelaskan secara detail, itu karena tadi tuh. Karena melihat bahwa, oh permasalahan ini itu mulainya dari mana, kira-kira para pihak yang bisa ditarik dalam gugatan ini siapa saja, dan apa sih tujuan dari prinsipal yang klien ya, terutama klien yang diminta tuh apa gitu. Jangan sampai yang kayak pada akhirnya melebar gitu kan. Kayak misalkan apa namanya yang diminta tujuannya adalah hanya untuk supaya pihak yang menyerobot tanah tersebut adalah pergi gitu ya, dan memposisikan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik kita gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba PTSP dimasukkan gitu ya, yang digugat adalah salah satunya adalah yang diminta membatalkan IMB-nya, nanti malah salah gitu. Dan ketika salah dan diputus oleh hakim NO tidak dapat diterima, maka harus ulang lagi prosesnya kan dari awal gitu, ngajuin gugatan ulang, diperbaiki lagi gugatannya. Dan kalau misalkan itu dilakukan oleh advokat, tentunya akan fatal ya akibatnya Bapak dan Ibu. Berarti maksudnya kayak klien juga merasa bahwa oh nggak bener nih berarti gitu, kok bisa kayak gini gitu. Makanya seperti itu, dan barangkali juga tanggung jawabnya dan juga tingkat profesionalitasnya sama antara advokat dengan penerima kuasa misalkan dalam satu perusahaan gitu. Pasti istilahnya di sini pengurus atau pegawai pun kan juga tentu sangat-sangat berhati-hati ya ketika mewakili direksi untuk melakukan tindakan perusahaan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan sekarang untuk sisa waktunya barangkali siap-siap PCR ya infonya. Kita akan langsung masuk kepada contoh gugatan Bapak dan Ibu. Untuk contoh gugatannya sebentar. Contoh gugatan singkat, mungkin lebih ke formatnya saja ya Bapak dan Ibu, yang contoh-contoh yang saya berikan itu lebih ke format. Jadi memang setidaknya unsur-unsurnya itu di dalamnya terpenuhi, nanti nih gitu ya Bapak dan Ibu itu bisa memodifikasi gitu ya dari contoh-contoh yang ada gitu kan, dan dari materi-materi yang disampaikan kita diskusi, yang saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah paham sebetulnya gitu. Nah, di sini perihalnya gugatan wan prestasi ditujukannya kepada siapa, itu memang harus jelas, yang tadi tergantung kompetensi absolut dan relatifnya, terutama yang relatif daripada pengadilannya mana nih gitu ya, yang berwenang untuk mengadili, yang untuk memeriksa. Nah, dengan hormat ini tadi bahwa memang ini untuk gugatan yang diajukan oleh penerima kuasa ya Bapak dan Ibu, bukan oleh prinsipalnya langsung gitu. Jadi di sini siapa nih gitu ya, misalkan saya Liza gitu kan, dalam hal ini istilahnya di sini prinsipalnya ya ada, tetap harus disebutkan walaupun memang ada penerima kuasa, tapi si prinsipal juga harus disebutkan Bapak dan Ibu dalam gugatan ini, karena kan tadi ya harus jelas tuh gitu, siapa sih pihak yang sebenarnya mempunyai kepentingan hukum di sini, siapa sih pihak yang merasa haknya itu dicurangi gitu kan, kayak gitu. Jadi memang harus disebutkan. Kalau Bu Aida sebagai prinsipalnya disebutkan identitas Bu Aida, dan dalam hal ini diwakili oleh kuasa saya, misalkan ke saya nih, ke Liza gitu, berdasarkan apa nih, oh surat kuasa khusus gitu kan, kayak gitu, disebutkan siapa penerima kuasanya. Oke, disebutkan kemudian siapa penerima kuasanya, kemudian domisili hukumnya juga disebutkan kalau misalkan advokat gitu kan.
Nah, kemudian di sini mengajukan gugatannya kepada siapa nih, gitu kan? Mengajukan gugatannya kepada siapa disebutkan secara detail tuh, gitu. Siapa tergugatnya, gitu kan? Misal tergugatnya lebih dari satu bapak dan ibu, itu kan bisa ya terjadi, gitu. Disebutkan tergugat satu itu siapa, tergugat dua itu siapa, itu sebutkan identitasnya. Nah, kemudian masuk tuh, gitu gugatannya itu tentang apa sih, gitu kan? Nah, di sini masuk positanya Bapak dan Ibu atau fundamentum petendi ya, atau dalil nih, dalil gugatannya, kronologinya gitu. Dari mulai tanah gitu ya, di sini sengketanya, contoh gugatannya itu tentang tanah, memiliki, tergugat satu memiliki sebidang tanah, dijelaskan gitu Bapak dan Ibu kronologinya sampai nanti muncul adanya sengketa. Sengketanya tuh di mana sih gitu ya. Nah, di situ disebutkan tuh secara detail gitu Bapak dan Ibu. Dan kemudian juga nanti barangkali dilengkapi ya Bapak dan Ibu bahwa dasar hukumnya gitu kan, misalkan tadi ya kalau ini kan tentang tanah nih, contoh yang lainnya itu misalkan terkait dengan penyerobotan, bahwa misalkan Bu Aida misalkan punya tanah, ternyata tiba-tiba saya tempati, saya duduki, saya dirikan bangunan gitu kan, saya dirikan bangunan tanpa seizin Bu Aida gitu ya misalkan. Nah itu tuh harus disebutkan bahwa itu tuh melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum gitu, misal 1365 KUH Perdata gitu kan. Nah kemudian juga disebutkan tuh aturan-aturan terkait lainnya gitu, yang terkait dengan itu Bapak dan Ibu, misalkan terkait dengan penyerobotan tanah tuh aturnya di mana sih gitu ya. Nah itu disebutkan tuh, jadi jelas gitu kan pelanggarannya tuh apa aja. Gimana Pak? Udah jam 11 ya? Iya. Ya mungkin karena dari pihak di kantor Ibu masih ada kegiatan PCR, jadi kita break dulu, istirahat dulu, dan nanti mulai lagi pukul 1 ya Bu ya. Siap Pak. Ya. Oke. Ya baik, terima kasih. Ya, sama-sama Permisi Pak. dulu ya, terima kasih Ya, Mbak. terima kasih Bu Terima Aida. kasih Mbak Liza.